Oke, siap. Sambil cek mic ya. Shalom untuk saudara kekristenan yang sudah hadir. Ada di sini ada Bro Daniel. Selamat malam, Bro. Shalom. Iya, shalom. Selamat malam. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Juga ada Bro Malikil Amalak atau Bro Herdi. Shalom, Bro. Halo, selamat malam. Shalom. Selamat malam. Dan terakhir ada Brother Tom. Shalom, selamat malam Brother Tom. Shalom, selamat malam sis. Selamat malam, terima kasih. Dan tak lupa, Masya Allah, gurunda kami dari Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Tahta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Brother Kores Kristus Triun Slayer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tina Lonana, moderator MVP kami hari ini. Alhamdulillah. Bismillah. Saya mohon doanya. Ini nih ngeri-ngeri sedap. Oke, bismillah. Kita mulai atau bagaimana? Dalam hitungan 5 ya. Kita mulai live-nya ya. Oke, jadi kamu mana Daniel Amato mana ya? Kok nggak ada di sini? Ada. Oh, jadi co-host. Iya. Lanjut. Iya. Oke, siap. Saya sebelum di live kan saya mohon izin Bro Akitoni, mohon saya dikirimi di aduh ini mulut bicara di chat Zoom, mohon saya dikirimin yang tadi ya Aki, yang apa namanya undangan untuk live kita malam ini biar saya jadi bisa sedikit baca. Iya. Oke. Kita dalam hitungan 5 kita mulai live kita bersama-sama di sekitar 17 Menara Siar. 5, 4, iya saya lagi berhutan. Assalamualaikum Ustadz Wafi. Grogi nih Ustadz, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 5, 4, 3, 2, 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan malam ini kita semuanya berkumpul bersama di Zoom M3 Mujahid, Mujadid, dan Mujtahid untuk sekali lagi kita kembali mengikuti diskusi dan debat lintas agama. Ikhwan fillah, malam ini diskusi kita insya Allah bakalan sangat seru, sangat panas, karena format debat kita adalah 3-on-3 dan mempertemukan the dream team dari kedua perwakilan agama. Tetapi tidak hanya itu, debat kita juga insya Allah akan sangat panas karena topiknya yang cukup kontroversial dan sangat hangat panas segitulah. Oke, saya agak belibet ini. Mohon maaf. Oke, malam ini the dream team dari pihak Muslim diperkuat oleh Gurunda Zuma. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada juga Ustadz Tahta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Tahta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The last but not least, kebanggaan kita Triun Slayer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget, baru aku ini. Masya Allah. Dan dari saudara kekristenan kita sudah hadir the dream team-nya diperkuat oleh Brother Daniel. Selamat malam, Bro. Shalom. Ya, selamat malam sis. Salam. Terima kasih atas kehadirannya. Juga ada Bro Tom. Shalom. Selamat malam, Bro Tom. Shalom, selamat malam sis. Terima kasih. Juga ada Malikil Amalak atau Bro Herdi. Shalom, selamat malam, Bro Herdi. Shalom, selamat malam semua. Oke, terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan bahwa debat kita malam ini akan sangat panas rasanya karena
Kedua tim narasumber, kedua The Dream Team akan mengelaborasi, mengkomparasi, dan mengevaluasi topik yang cukup kontroversial dan ngeri-ngeri sedap kalau saya bilang. Topiknya adalah zina dalam perspektif Islam dan Kristen, halal ataukah haram. Ya, nah oleh karena itu semoga diskusi kita malam ini agar berjalan lancar, tertib, edukatif, maka kami mohon dengan hormat agar semua pihak yang terlibat dalam debat malam ini dapat memenuhi rule sebagai berikut. Yang pertama adalah kami mohon untuk nanti tidak menghujat sesembahan masing-masing pihak, karena Allah melarang Muslim menghujat dalam Quran surat Al-An'am ayat 108. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Saya mohon izin menyampaikan ini tidak hanya untuk Iwan Filah semua yang hadir di Zoom, tetapi juga Iwan Filah semua yang hadir di seluruh menara siar yang menciarkan debat kita malam ini. Rule kedua, kami mohon nanti seluruh narasumber juga semua Iwan Filah yang hadir di Zoom tidak menghujat pribadi, ad hominem ataupun personal attack, juga tidak melakukan framing ataupun fitnah. Dan narasi-narasi dan argumentasi dalam debat nanti hendaknya bersifat edukatif dan berdasarkan dalil. Baik, mohon izin sebelum kita masuk pada acara inti, perlu kami sampaikan kepada kedua pihak narasumber terkait format diskusi kita malam ini. Jadi nanti diawali dengan opening statement, masing-masing pihak diberikan kesempatan selama 5 menit untuk menyampaikan opening statement-nya. Kemudian kita akan masuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Insya Allah akan ada 3 round. Jadi di sini masing-masing pihak memiliki kesempatan bertanya selama 2 menit, pihak lawan memberi jawaban selama 5 menit, kemudian kami berikan waktu kepada penanya untuk merespon jawaban selama 3 menit, dan penjawab mendapatkan kesempatan untuk menanggapi respon selama 3 menit. Sekitar 39 menit kita nanti akan melaksanakan sesi tanya jawab. Kemudian dilanjutkan dengan sesi ketiga, dan ini adalah sesi yang pasti sudah ditunggu oleh banyak pihak, apalagi The Dream Team kita malam ini, sesi battle. Nanti masing-masing kita ada 2 sesi. Sesi pertama, Kristen bertanya, dan itu ada selama 20 menit, mohon maaf. Tapi ini chess timer, jadi 10 menit untuk masing-masing pihak. Kemudian di 20 menit kedua adalah kesempatan untuk Islam bertanya. Dengan chess timer yang sama, masing-masing mendapat kesempatan 10 menit. Dan yang terakhir adalah closing statement, masing-masing mendapatkan kesempatan 5 menit. Tetapi yang terakhir, last but not least, adalah sesi partisipan bertanya. Nanti partisipan yang hadir di Zoom Muslim, di Zoom M3 ini kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada kedua belah pihak. Maksimal adalah untuk 2 penanya dari Muslim dan 2 penanya dari kekristenan. Kami mohon nanti di akhir acara sebelum closing yang berminat untuk mengajukan pertanyaan untuk raise hand. Baik, jadi sekitar 2 jam, insya Allah 120 menit kita akan melaksanakan debat spektakuler kita malam ini. Baik, Ikhwan Filah, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja memasuki sesi closing statement. Kami mohon untuk timernya kita settingkan dulu. Tetapi sambil menunggu timer disettingkan, mohon izin untuk menyampaikan atau mempromosikan channel-channel menara-menara siar yang sudah menciarkan debat kita malam ini. Debat kita malam ini disiarkan. Opening statement ya, bukan closing. Iya. Oh iya, mohon maaf, opening statement. Astagfirullah. Ya, terima kasih. Opening statement selama 5 menit, tapi sebelum kita memasuki sesi opening statement, kami mohon izin untuk menyampaikan, mempromosikan channel-channel yang sudah menciarkan diskusi kita malam ini, yaitu di Zuma, Zulkifli M. Abbas Official, di Tahta Channel, Triyun Slayer Comment Center, M3 Official, Pengamat Debat Lintas Agama, Yans M3, Salam Akal Sehat Sugi Kristologi, Amanah Sang Hamba, Dialog Channel 9, Ikhlas Dunia Akhirat, Josel Official, Pejuang Tauhid TV, Debat Panas, Dosen Debat Lintas Agama, OSI Channel, Menara Siar Debat, MDM dan Rifa Mau TV,
serta amanah sang hamba. Baik Iwan Villa semua yang hadir di Zoom di seluruh Menara Siar, jangan lupa untuk memberikan like, comment, subscribe, dan share-nya untuk debat kita malam ini. Baik, kita langsung saja. Saya mohon maaf, saya agak ini karena ada sesuatu. Oke, kita langsung saja memasuki sesi opening statement. Selama 5 menit kami berikan kesempatan pertama kepada pihak Islam. Baik, kita settingkan dulu waktunya. Aki, untuk timernya apakah sudah siap? Adinda bisa enggak 6 menit? Oh boleh Ustadz, insya Allah ya boleh 6 menit. Baik, kita sepakati 6 menit. Baik, waktunya kita settingkan 6 menit. Kami berikan kesempatan pertama kepada pihak Islam. Waktu dimulai ketika pihak Islam berbicara. Silahkan. Baik, sahabat-sahabat, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, teman-teman Muslim dan juga rekan-rekan dari tim Kristen. Malam ini kita membahas tentang hal yang sangat prinsip ya dalam agama kita, Islam dan Kristen, terkait dengan batasan-batasan antara perempuan dan juga laki-laki yang bukan muhrim. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menekankan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim walladzina la yad'una ma'allahi ilaha. Ya, diterangkan di ayat ini bahwa orang-orang yang tidak menyembah Tuhan selain daripada Allah atau bersama dengan Allah, lalu kemudian wala yaqtuluna nafsa, dan tidak membunuh manusia, ya, lati harramallahu illa bil haqq, kecuali dengan yang diizinkan kemudian aturannya oleh Tuhan, wala yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athaman. Jadi diterangkan di sini, dan orang yang tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian, niscaya dia mendapat balasan perbuatannya. Lalu kemudian ayat selanjutnya mengatakan yudha'af lahul azab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Nah, di sini diterangkan bahwa orang-orang yang melakukan dosa zina menurut Allah Subhanahu wa taala akan dilipatkan azabnya, siksaannya untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal di dalam azab itu. Artinya dia kekal di dalam neraka dalam keadaan terhina. Ini hukuman di dalam Islam terhadap orang-orang yang melakukan perzinahan. Itu sementara dari saya. Terima kasih. Silakan Adinda yang lain. Ustaz Tata. Oke. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Karena temanya bagaimanakah zina menurut Islam dan Kristen. Nah, kalau di dalam Islam itu termasuk dosa besar. Karena dalam Islam itu tanda-tandanya dosa besar itu udah dijelaskan dalam Al-Quran. Dan juga definisi zina itu ada. Zina itu definisinya kata ulama, ma huwal zina? Apa itu zina? As-su'uru bid-dhiq. Jadi apa? Sesuatu yang meresahkan, yang sempit. Ya. Yang merasa apa? Sesuatu yang perasaan yang sempit atau yang bikin gelisah atau ketakutan. Maksudnya pasti pelakunya itu sembunyi-sembunyi. Andaikan ketahuan, bukan hanya pelakunya, bahkan keluarganya pun malu. Nah, sehingga zina di situ, as-su'uru bid-dhiq itu di situ. Sesuatu yang menakutkan, yang menggelisah. Kenapa kau gelisah? Kenapa kau takut? Karena dia melakukan zina tersebut. Nah, sehingga dalam Islam itu diharamkan. Jangankan melakukan, mendekat saja ya, kita dengan bukan mahramnya, itu sudah tidak diperbolehkan. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Juga termasuk kenapa dosa besar? Karena dalam satu ayat ada 3 dosa besar dalam satu ayat. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh gurunda kami, Bang Juma, walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Nah, di sini ada 3 dosa besar, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. 1.
dengan sesembahan yang lain. Dan tidak membunuh yang terlahir dan tidak berzina. Nah, sehingga dari besarnya dosa ini sampai satu ayat ada 3 besar. Menyekutukan Allah, membunuh, berzina. Juga tanda-tandanya dosa besar itu adalah dosa mahuwal dosa besar. Ya. Apa yang dikatakan dosa besar? Dosa besar adalah yang mana? Nah, pelakunya ya, yaitu suatu hukuman perbuatan yang Allah sudah menyebutkan dengan hukumannya. Misalnya, azaniyatu wazani fajlidu. Jadi orang berzina itu ya dijilid atau dirajam kalau muhson, dicambuk kalau gairu muhson, atau membunuh, ya, atau mencuri. Wasariq wasariqatu faqta'u. Nah, itu kan dijelaskan jenis haramnya juga dengan hukumannya. Kalau membunuh, ya dibunuh. Kalau zina, rajam. Kalau mencuri, dipotong. Nah, ketika Allah menjelaskan dengan hukumannya, maka itu pasti dinamakan dosa besar. Oke, silakan Kores. Ya, dalam Islam itu jelas ya mengenai hukum zina itu apa begitu dan hukumannya itu apa jelas banget di Islam. Lalu kemudian pembedanya antara zina dan nikah itu ada begitu. Seperti wali saksi, ijab kabul mahar dan ditambah dengan walimah. Nah, ini membedakan nih. Jadinya mana persetubuhan haram, mana persetubuhan halal begitu. Karena kalau misalnya kita lihat lagi tadi dalil-dalilnya yang sudah dibawakan oleh Gurunda, lalu ditambah lagi di sini ya. Misalnya dalam surah Al-Ma'arij ayat 29 sampai 31, 29-nya aja. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Jadi di luar istri-istri dan hamba sahaya itu zina jatuhnya. Apakah kekristenan punya yang seperti ini atau tidak? Itu akan kita lihat nanti di pembawaan opening statement mereka. Thank you. Baik, terima kasih. Tepat sekali opening statement dari pihak Muslim, waktunya digunakan dengan sangat baik. Baik, kita langsung saja berikan kesempatan selama 6 menitnya langsung kepada saudara kekristenan. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Silakan Bro Daniel, Bro Herdi. Bro Malikil atau Bro Daniel? Bang Tom duluan ya aja. Nanti saya bertanya aja. Oke. Apa Bang Malikil mau duluan? Ya, Oke. sorry. Duluan bro, duluan. Oke, ya. Saya mulai ya. Jadi di dalam Alkitab, zina itu satu dosa, ya. Nah, itu dilarang. Dalam Alkitab itu ada beberapa kata yang digunakan. Karena Alkitab kita ini kan ada perjanjian lama berbahasa Ibrani, baru berbahasa Yunani. Kata noef. Noef itu bisa dilihat di dalam Keluaran 20:14, itu salah satu hukum. Jangan bersinah, ya, itu kata noef digunakan di situ. Ya, terus juga kata apa lagi ya? Sanah, ya. Sanah itu juga digunakan untuk kata persinahan dalam arti persundalan. Ya, kalau di dalam bahasa Ibrani, naaf tadi itu lebih berhubungan dengan moikeah kalau dalam bahasa Yunaninya di perjanjian baru. Nah, kalau sanah itu dia lebih masuk ke sejajar dengan kata porneia. Semua tingkah laku persinahan ini adalah dosa, ya, dilarang oleh Alkitab. Di dalam baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, semuanya masuk neraka, dibakar di neraka. Nah, apakah arti sinah itu ya? Kalau sinah itu, persinahan itu, kalau dalam arti, kalau kita lihat di dalam penyelidikan Alkitab, persinahan itu terjadi adalah sesuatu kelakuan yang melanggar suatu hubungan, ya, hubungan seks intercourse yang tidak disahkan secara hukum pernikahan. Jadi di dalam perjanjian lama itu dan perjanjian baru, pernikahan itu ada, ya. Kata nikah di dalam istilah Kristen ini, kalau orang Kristen mengatakan nikah itu berasal dari bahasa Ibrani, ya. Ya, lakah, bukan nikah dalam bahasa Arab, karena bahasa Arab itu kata nikah itu sudah masuk ke ranah
pengertian seks intercourse. Tapi kalau dalam nikah dalam perspektif Alkitab itu dari bahasa Ibrani, itu bentuk hipailnya dari verb lakah, artinya mengambil. Jadi Allah mengambil rusuknya Adam, kemudian dia menciptakan Hawa, dan Allah menyatukan mereka di dalam satu lembaga pernikahan. Jadi kata nikah di dalam Kristen itu bukan merujuk ke bahasa Arab, karena ke bahasa Arab itu sudah sex intercourse. Jadi ke bahasa Ibraninya gitu kira-kira. Ya, kalau lembaga pernikahan, hukum pernikahan itu jelas ya. Jadi itu melibatkan keluarga, melibatkan orang tua, baik dari kedua belah pihak, ada saksi dan ada mahar dan sebagainya. Oke, mungkin teman-teman yang lain melanjutkan. Intinya zina itu dalam perspektif Alkitab tidak ada pengesahan secara hukum kelembagaan dalam pernikahan. Oh, kata nikah tadi ini dalam bahasa Ibrani itu sejajar dengan kawin. Kata kawin dalam bahasa Sanskerta yang digunakan oleh bahasa Indonesia ya. Kata kawin itu juga bahasa Jawa ya. Kawin artinya memboyong gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Melanggar inilah yang dimaksud kata zina itu. Oke, lanjut Bro Daniel atau Bro? Ya, silakan Bro. Ya. Jadi yang disampaikan Bang Tom itu cara definisi ya, dan makna kata itu selalu berpaut pada hal yang negatif. Nah, saya tidak akan lama-lama, saya akan buka di Wahyu 22 ayat 15. Di situ dia bilang, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Jadi ini nggak ada pengampunan sama sekali. Bahkan ya perzinahan itu dianggap sebagai penyembahan berhala di mata Tuhan gitu. Jadi ini hal yang sangat-sangat ditolak gitu, nggak ada kompromi gitu. Banyak ayat yang menceritakan kejatuhan manusia itu karena zina ini, ya, karena keinginan ya seorang laki-laki ingin melakukan perzinahan, tetapi di sisi yang lain perempuan ini ikut bersundal gitu, ikut membujuk laki-laki untuk jatuh. Jadi kedua anak manusia, baik laki-laki maupun perempuan, ini tidak ada yang benar lagi di mata Tuhan karena dua-duanya terikat pada keinginan dosa, dan ini yang sangat ditentang oleh Tuhan. Nah, jadi ini yang tadi saya sebutkan bahwa ini adalah dosa yang bagi Tuhan sama dengan penyembahan berhala. Nanti sebentar kita akan bahas lebih jauh. Ini silakan Bang Herdi. Bang Herdi silakan. Iya. Jadi topik kita adalah zina ya, yang sudah dijelaskan oleh kawan kita Bro Tom dan Bro Daniel. Di dalam kekristenan ada dua pemahaman zina ya, zina yang dilakukan oleh manusia sesama manusia dan zina kepada Tuhan ya, zina rohani ya. Nah, dibahasakan di dalam Alkitab itu juga zina rohani. Dan zina rohani kalau kedua-duanya tidak bertobat itu neraka, endingnya neraka. Jadi kita membahas tentang apakah zina ini dilegalkan atau tidak. Oke, terima kasih Bro Herdi. Mohon maaf sekali waktunya habis. Baik, terima kasih. Baik Iwan Villa, demikianlah opening statement dari kedua narasumber. Tapi dari opening statement itu satu garis besar yang bisa kita ambil bahwa zina adalah dosa besar di dalam kedua agama. Tapi pasti banyak itu nanti poin-poin yang bisa diperdebatkan. Baik, kita setting waktu untuk sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa di sini kami beri kesempatan waktu 2 menit untuk bertanya, kemudian 5 menit pihak lawan menjawab. Kesempatan pertama kami berikan kepada pihak Muslim terlebih dahulu. Oke, timer sudah siap. Oke, tim Muslim kami berikan waktu 2 menitnya. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, 2 menit pertanyaannya ya. Baik. Iya, Ya, baik. Jadi ketika kita berbicara mengenai zina,
kelihatannya teman Kristen juga udah paham ya tentang zina itu, bahwa adalah tindakan di luar yang seharusnya dilakukan sebagai seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, bukan ada keterikatan rumah tangga atau keluarga inti. Nah, di dalam pengajaran yang ada di dalam kitab saudara, memang Yesus itu pernah mengajarkan bahwa zina itu nggak boleh. Ya, di dalam pengajaran kitab saudara itu di Yohanes 8 kalau tidak salah ya. Bagaimana kemudian ada orang pesina yang datang kepada Yesus, tapi ajaibnya di situ tidak dihukum yang pesina itu. Artinya nggak berlaku lagi tentang melempari batu ya kalau ada orang pesina. Nah, pelarangan pesina ada terekam di dalam Ulangan 17:5. Tapi kenapa Yesus mempraktekkan itu? Dalam arti kata, bahwa di dalam Yohanes 4, mulai dari nomor 1 sampai nomor 18, kalau diteliti dengan baik, Yesus itu mempraktekkan sesuatu yang sifatnya udah masuk ke dalam zina. Apalagi kalau dilihat dalam Lukas 7 nomor 36, Lukas 7 44 sampai 47, beliau diciumi oleh wanita bernama Maria dan itu adalah pelacur. Tolong Anda jawab, kok bisa ada zina seperti itu terang-terangan dalam kitab Anda yang dilakukan oleh Yesus? Silakan sahabat yang lain. Enggak, Slayer. Ya, aku tuh pengen tahu itu, tolong definisinya jangan ngambil dari Islam ya soal zina. Tolong dibawakan definisi dari Yunaninya sendiri, mocheia itu apa? Jangan dari Kristen, dari pagan Yunaninya, mocheia itu apa? Silakan dibawakan untuk Herdi, Tom, dan Daniel. Kalau nggak bisa bawakan, gue nanti yang bawakan. 5 detik tuh. Udah selesai. 2 cukup. Hehehe. Baik, waktunya habis. Terima kasih untuk 2 pertanyaannya. Oke, luar biasa sudah dibuka dan 2 pertanyaan yang cukup menohok. Baik, langsung 5 menit kami berikan kesempatan kepada saudara kekristenan untuk menjawab. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, Bro Tom, Bro Daniel. Ya, Silakan, Bang Tom. Silakan, Bro, silakan. Oke. Pertanyaan Bro Suma mengenai Yesus berzina ya. Padahal tadi kita sudah lihat bahwa perzinahan itu ya, dan kata sundal itu selalu berkaitan dengan tindakan dari perempuan itu sendiri. Yesus tidak pernah melakukan tindakan zina. Ya, kalau dikatakan Yesus lalu dicium, lalu dia membiarkan dirinya dicium, itu bukan bentuk perbuatan zina dari Yesus, melainkan oleh kasih sayangnya, oleh kerendah hatiannya, oleh belas kasihannya, dia melihat orang berdosa. Dia tidak menolak orang berdosa kayak orang Farisi. Orang berdosa, jauhi saya. Orang Farisi kan begitu. Jadi ketika orang berdosa datang kepada Yesus, dia menerima, tetapi dia setelah itu dia menegur, jangan berbuat dosa lagi. Sama seperti ketika perempuan yang kedapatan berzina itu, Yesus tidak membatalkan larangan jangan berzina. Yesus nggak membatalkan itu. Dan Yesus juga nggak membatalkan, kalau orang berzina jangan dirajam. Tidak. Yesus bilang silakan kalian rajam, tetapi yang tidak berdosa silakan. Artinya di sini hikmatnya menyelamatkan perempuan yang dituduh berzina itu atau yang kedapatan berzina. Jadi dari hikmatnya dia mau menyatakan bahwa kasih sayangnya itu mampu menyelamatkan orang berdosa kalau dia mau bertobat gitu. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan pergilah buat dosa lagi gitu, nggak ada. Ya saya pikir itu dulu Bang Tom, silakan. Ya, kata zina itu ya tadi udah saya jelaskan secara etimologi, ya artinya itu kelakuan orang ya yang berhubungan antara laki-laki perempuan tanpa ikatan hubungan pernikahan. Ya tadi saya udah jelaskan bahasa Ibraninya ya ada dari 2 kata noef, ada juga dari sana. Nah kalau dari bahasa Yunaninya kan ada mocheia, ya itu jelas itu. Seperti itu. Nah, jadi ada hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan. Nah, kata pernikahan di sini bukan
nikah dalam perspektif bahasa Arab, karena kalau nikah dalam perspektif bahasa Arab itu udah seks intercourse ya. Kalau nikah dalam arti bahasa Ibrani itu dari kata lakah tadi ya, hitpailnya itu nikah gitu. Dan itu ada tata caranya, ada hubungan antara keluarga, ada pertunangan dan sebagainya. Dan kalau tidak melewati semua itu yang dinamakan persinahan ya gitu. Nah, yang disampaikan Bang Suma ya, pertama, perempuan yang didapati ya katanya berbuat zina itu ya, jadi begini, hukum itu harus menampilkan keadilan bagi kedua belah pihak. Tapi apa yang dilakukan orang Farisi memperhadapkan perempuan itu, mana cowoknya? Kalau orang berzina kan ada sepasang, begitu loh. Jadi itu yang pertama kan begitu. Jadi ada satu ketidakadilan. Jadi perempuan ini mau dihakimi secara tidak adil. Ya makanya Tuhan Yesus memberi cara yang berhikmat. Siapa yang merasa tidak berdosa, lempari perempuan ini. Dan ternyata enggak ada yang berani. Nah itu. Terus begini, hukuman mati, karena ini bangsa Yahudi di zaman itu sudah berada di bawah pemerintahan penjajahan Romawi. Hukuman mati itu tidak boleh dijatuhkan tanpa seizin oleh pemerintah Romawi. Jadi harus dibawa dulu ke lembaga pengadilan. Nah, sama seperti Yesus itu ketika mau dihukum mati beberapa kali harus ada pengadilannya gitu. Jadi nggak sesembrono itu ya. Kecuali dalam hal penghujatan terhadap nama Tuhan, itu dikasih orang Yahudi untuk memutuskan sendiri. Jadi jangan heran Stefanus dituduh begitu langsung dilempari batu. Nah begitu ya. Tetapi kalau untuk yang lain-lain itu harus melewati pengadilan, 2 pengadilan, termasuk pengadilan Romawi. Nah itu. Jadi Tuhan Yesus seperti dijebak untuk mengambil alih satu kekuasaan Romawi di situ, tetapi Tuhan Yesus dengan hikmatnya dan melihat satu ketidakadilan juga terhadap perempuan ini, harusnya yang diperhadapkan laki-laki dan perempuannya yang dia perhadapkan, gitu. Nah, menyangkut yang perempuan yang menyeka. Terima kasih, brother. Oke, terima kasih. Nanti ada sesi ada waktu untuk menanggapi respon. Baik, demikianlah jawaban dari saudara kekristenan. Dan sekarang kita settingkan waktu 3 menit, kami berikan kesempatan kepada saudara muslim untuk, maksudnya kepada narasumber muslim untuk memberikan respon jawabannya. Oke, waktu kita settingkan dulu selama 3 menit, Akhi. Baik, waktu sudah siap. Mereka nggak bertanya 2 menit? Nanti, setelah respon ini. Oh, ya. Oke, brother. Oke, silakan 3 menitnya untuk Squad Muslim untuk merespon atas jawaban saudara Kristen. Silakan. Ya, jadi yang kita bahas ini tentang persinahan, bukan tentang perkawinan atau pernikahan. Ini tentang persinahan. Markus 14 nomor 3, Lukas 7, 37 sampai 38. Ada seorang pelacur yang kemudian menciumi Yesus dan mencurahkan minyak wangi kepada Yesus. Nah, bagaimana mungkin kemudian saudara ingin mengatakan sesuatu tentang persinahan itu dilarang sementara Yesus mempraktekkan? Coba Anda baca secara teliti. Kecuali Anda ingin mengiyakan bahwa Maria ini adalah istrinya. Tapi kalau dia bukan istrinya, lalu melakukan hal seperti ini, itu masuk ke dalam kategori zina. Coba Anda lihat di dalam kitab saudara apa yang diterangkan. Siapa yang memandang saja, mengingini dalam hati, itu sudah zina. Ini bukan lagi mengingini nih. Yesus diciumi di sini. Dan Yesus anteng-anteng aja. Yesus tidak melarang. Yesus juga tidak menasihatin. Yesus juga tidak berkata apa-apa. Jadi, kalau hari ini kita melihat dunia barat melakukan hal yang sama seperti ini, ya wajar. Ada contoh dalam kitab Anda. Saya kira begitu dari saya ya, bahwa kalau membahas tema seperti ini, ya benar kata moderator, ini ngeri-ngeri sedap ini. Markus 14 nomor 3, Lukas 3 nomor 37, nomor 8 itu adalah praktek. Dan kata Yesus, barang siapa yang percaya kepada aku, maka dia
juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Maka aku tidak heran. Demikian yang lain. Ya, aku mau share screen. Oke, silakan waktu di pause dulu, Ahi. Silakan Bro Slayer. Ini Tom berdusta ini mengenai Mocheia di dalam keimanannya Yunani ya. Perhatikan di sini. Mocheia ini dari Universitas Bril, ini di Inggris. In Greek law, clandestine sexual intercourse with a free respectable woman against the will of her kyrios. Jadi Mocheia itu adalah prot-prot, di mana prot-protnya ini dengan wanita merdeka yang tidak diizinkan oleh tuannya. Beda dengan zina Islam. Selama misalnya Tom membiarkan, mengizinkan istri Tom melakukan hubungan seks dengan orang lain gitu, itu bukan mocheia. Tapi kalau misalnya Tom tidak mengizinkan, itu mocheia jatuhnya. Jedar, selamat datang di kebenaran. Beda lu sama zina. Makanya gue tuh sangat tidak setuju ketika apa yang ada di dalam keimanan Islam, zina ini terus diambil, dijiplak ke dalam biblos. Kalian kalau mocheia aja. Itulah kenapa dalam kalian boleh pacaran. Beda dengan kami. Sedangkan hubungan zina itu adalah hubungan persetubuhan di luar pernikahan, di luar ijab kabul, di luar ada wali dan saksi. Kalau kalian ini tergantung diizinkan nggak oleh kyriosnya. Gitu loh. Udah itu aja paling. Belbet gue diambil. Oke, 6 detik, silakan. Islam. Yuk. Baik, waktunya habis. Baik, terima kasih untuk respon dari pihak Muslim, luar biasa. Sekarang kesempatan 3 menit bagi saudara kekristenan untuk menanggapi respon dari saudara Muslim. Waktu dimulai 3 menit, Ahi. Kita beri waktu yang sama, 3 menit. Kita settingkan dulu waktunya. Baik, terima kasih. Oke, waktu dimulai ketika saudara kekristenan mulai berbicara. Silakan. Ya, sudah jelas yang dikatakan Suma itu tadi, ya perempuan itu menyeka kakinya Tuhan Yesus dan mencium kaki Tuhan Yesus. Masa berzina? Itu menunjukkan respect and honor gitu ya. Bang Kores, tolong itu ditampilkan dan dibaca baik-baik itu tadi datanya ya. Itu perhatikan itu kata per kata, ada unmarried dan segala macam di situ ya. Jelas itu kok. Lanjut Bro Herdi dan Bro Daniel. Ya, thank you. Jadi Bang Suma harus pahami dulu tuh ya, perempuan berdosa itu dia datang itu Yesus lagi makan dan posisi duduk Tuhan Yesus itu dia duduk di lantai. Jadi kakinya itu dia lipat ke belakang. Ya kalau Bro tahu cara duduk ya, orang-orang di zaman dulu itu kan nggak ada kursi, jadi mereka itu kalau makan duduk kakinya ke belakang. Nah, perempuan itu dia mencium kaki dari belakang, gitu. Kenapa dia mencium? Karena dia itu orang berdosa. Dia tahu dia tidak layak masuk ke tempat itu. Itu di rumah orang Farisi, Bro Suma. Orang Farisi itu paling anti dengan orang berdosa. Makanya orang Farisi itu melihat ini Yesus, dia kira-kira ngusir enggak sih perempuan berdosa ini? Kan kalau orang-orang Farisi ini kan enggak mau dekat-dekat orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus itu enggak, Bro. Enggak kayak orang Farisi. Enggak kayak mungkin kamu juga, Bro. Kan kamu anti gitu ketika perempuan berdosa datang kepada Tuhan Yesus dengan kerendahan hati, menyadari dia orang berdosa, makanya dia sujud, dia cium. Itu bentuk respect betul yang tadi Bang Tom bilang. Dia menyadari bahwa dia itu bukan siapa-siapa yang lagi datang ke tempat orang Farisi ya, yang dipandang sebagai orang terhormat gitu. Jadi orang berdosa itu di masa itu memang dipandang hina, tetapi bagi Tuhan Yesus tidak memandang mereka hina, Bro. Ya. Jadi ini yang harus Bro pahami. Saya sangat senang Bro bertanya itu. Silakan Bang Herdi. Iya ya, jadi sudah dijelaskan kok pada ngeyel semua ya Bro. Jadi berzina apa yang dilakukan oleh Maria itu mencium kaki Yesus dan menyeka. Berzina, mencium kaki itu berzina di tengah orang banyak berzina. Sadis sekali ya pemahamannya, sadis ya. Nanti kita akan bertanya ke depannya seperti apa, bukan hanya bertanya tentang ciuman, tapi sudah ini ya hubungan intim ya. Nanti kita akan bertanya ke depannya. Nah, jadi kawan-kawan di sini harus paham benar.
apa yang didiskusikan. Jangan ngotot sesuatu yang ada di depan orang banyak. Baik. Oke, mohon maaf Bro Herdi, waktunya habis. Oke, baik. Sekarang sepertinya saudara kekristenan sudah tidak sabar untuk gilirannya memberikan pertanyaan kepada pihak Muslim. Kita settingkan waktu 2 menit bagi saudara Kristen untuk bertanya kepada pihak Muslim. Oke, kita tunggu waktu di setting dulu. 2 menit. Aki? Oke, terima kasih. Luar biasa, Masya Allah. Baik, langsung saja kami berikan waktu 2 menitnya kepada saudara kekristenan menyampaikan pertanyaan kepada saudara Muslim. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, Bro Tom, Bro Daniel, silakan. Iya, Bro Daniel duluan kalau mau nanya, silakan. Ya, mungkin Bang Heri nanti bisa bantu share ayatnya di mana orang yang berzina itu pun masih bisa masuk surga asalkan dia itu masih menawankan Allah gitu. Padahal tadi Ustadz Tahta itu dengan begitu semangat ya mengatakan ini dosa yang besar gitu. Ya, silakan mungkin nanti. Silakan Bang Tom. Oke, silakan. Ya, saya share screen dulu boleh? Boleh, silakan. Timer kita pause dulu, Aki. Oke, silakan Bro. Bentar ya. Bisa nggak saya tunggu bentar ya? Baik, silakan. Bentar ya Mbak. Oke, silakan Bro. Please take your time. Kenapa? Ya ini dulu ya. Oke ya. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Nah, ini kenapa tadi saya katakan berulang kali kami orang Kristen mengambil kata nikah itu dari bahasa Ibrani bukan dari bahasa Arab, karena nikah dalam bahasa Ibrani itu sudah berarti persetubuhan ya. Itu bisa dilihat di bagian bawah. Ini bisa dilihat juga di Arabic English Dictionary of Quranic Usage. Ya, ini bagian bawah dilihat ya. Etimologinya itu dijelaskan ya, bagian bawah nikah bahasa Arab yang berarti persetubuhan ya. Ini bagian ini ya. Oke. Nah, yang saya mau tanyakan gini, ini ada, tunggu dulu, saya masih mau share screen. Yang saya mau tanyakan, ini ada kisah bentar ya. Susah ini. Di share di WA aja Bro, nanti saya. Oke, Bro Herdi tanya dulu deh. Saya ini jadi ini nih. Saya belakangan deh. Oke, jika hukuman zina bagi orang yang berzina, zina itu dipahami adalah hubungan yang tidak ada ikatan. Lalu bagaimana dengan Muhammad itu kedapatan berzina dengan Maria Koptik? Kira-kira siapa yang meraja Muhammad? Itu pertanyaan saya. Waktu habis. Terima kasih. Waktu habis. Oke. Tapi saya mohon harus ada dalil ya untuk Bro Herdi. Saya untuk pernyataan Anda yang menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW berzina dengan Maria, karena itu harus dipertanggungjawabkan secara akademis. Baik. Oke. Kita beri kesempatan waktu dulu untuk pihak Muslim untuk memberikan jawabannya, tetapi sekali lagi saya mohon untuk tidak framing dan harus ada dalil yang menjadi dasar untuk pernyataan Anda tadi. Oke? Baik, silakan untuk 5 menitnya bagi pihak Muslim untuk menjawab. Kita settingkan dulu waktunya. Jawabannya waktu mulai ketika Ustadz mulai berbicara. Silakan. Oke, ini pertanyaan cuma satu kan ya? Itu pun saya tahu maksudnya ayat itu. Jadi Maria itu istrinya. Coba baca tafsirannya. Kenapa engkau menghalalkan, kan itu ayatnya kan? Coba di situ baca tafsirannya. Istrinya itu Maria itu. Bagaimana caranya Allah pernikahannya Rasulullah dengan Maria di situ? Yaitu dengan memerdekakan, bitahari kalau dalam Islam. Makanya ingat ya, istrinya Rasulullah itu punya gelar Ummul Mukminin. Jadi kalau sudah Ummul Mukminin berarti istri, bukan lagi budak. Nah coba ya, saya baca Khadijah. Siapa saja Ummul Mukminin? Siti Khadijah, Zainab, Aisyah, Hafsah, Juwairiyah, Maimunah, Maria. Nah,
Ummul Mukminin ini. Kalau sudah Ummul Mukminin berarti istrinya. Dengan cara apa? Kan dia budak. Dengan cara apa? Bitahari. Apa? Maharnya apa? Ya itu udah. Dengan cara dimerdekakan maka menjadi istrinya. Jadi jangan mengatakan itu zina, Herdi. Ya. Nanti kamu tunjukkan ayatnya, baru saya baca tafsirannya. Di situ istrimu. Oke, silakan Bung Guru Najuma. Iya, jadi benar apa yang dikatakan oleh saudara Tahta, Dinda Tahta, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu jelas menikahi Maria. Dia itu adalah budaknya memang. Dan pada saat itu ya adalah suatu hal yang dibolehkan memperlakukan budak layaknya istri gitu. Namun satu hal yang perlu saudara pahami bahwa adalah hal yang menjijikkan bagi kalangan Arab untuk menggauli budak. Hal yang menjijikkan tapi dibolehkan. Itu yang perlu Anda sadari, Anda pahami. Ketika Allah mengatakan, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah bagimu demi menyenangkan hati istri-istrimu? Nah, artinya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu tidak ada dikategorikan berzina. Karena di sini Maria ini adalah orang yang dimerdekakan oleh beliau. Sementara posisi daripada yang Anda tuduhkan itu adalah ketika Anda mengatakan beliau menggauli budak, ya lalu kemudian Anda mengatakan itu adalah dihukum dengan zina. Padahal beliau menikahi. Dia adalah budak yang dimerdekakan. Makanya apa yang dikatakan oleh Dinda Tahta itu sama, sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Surah Al-Mu'minun ayat 4 tentang salah satu ciri orang mukmin, walladzina li furujim wa hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya illa azwajim. Dikatakan bahwa jelas kecuali atas istri-istri mereka atau budak yang mereka punya. Jadi ketika beliau ini kemudian menikahi budak yang dimerdekakan, itu bukan berzina. Pahami dong kaidahnya. Hanya Islam yang kemudian memuliakan budak itu dengan cara memerdekakan. Ajaran sebelumnya tidak. Ajaran sebelumnya nggak ada itu. Ya budak, ya budak. Makanya Israel itu mau sampai kapanpun diperbudakkan, ya harus ada solusi. Yaitu dimerdekakan dengan cara lari. Dibebaskan oleh Musa. Kalau di Islam tidak begitu. Islam mengatakan tidak boleh kamu menggauli selain istrimu dan budak yang kamu punya. Itu ya. Mungkin Adinda Kores ada yang ingin ditambahkan, silakan. Oh iya dong Gurunda, ya sama seperti di Islam misalnya tidak boleh ya, itu bukan mahram, nggak boleh dipegang, nggak boleh disentuh sama sekali gitu. Yahudi pun punya, Tuhannya kekristenan ini kan agamanya Yahudi. Perhatikan di sini, ya perhatikan di sini sebentar, kita akan buka dulu ininya. Nah ini ya namanya apa coba, Somer Negiah, The Prohibition of Touching, jedar, selamat datang di kebenaran. Dalilnya di mana? Ini ngambil dari, nah ini ya, di Prohibition di Leviticus 18 nomor 6 dan Leviticus 18 nomor 19. Lalu perhatikan, di sini apa dibilang di Shemot Rabbah 16 nomor 2. Similarly, any woman who is not your wife, you cannot even touch. Dar, selamat datang di kebenaran lagi. Sehingga ketika Maria menyentuh Yesus, maka mereka ini suami istri. Mereka itu kawin. Makanya mereka saling menyentuh, paham lu? Karena nggak ada sejatinya di perjanjian lama seorang wanita menyentuh, apalagi mengurapi seorang pria, itu nggak ada sejarahnya. Lagi menciumi. Wanita menyentuh pria itu adalah suami istri. Itu kebenaran yang ada, Maebre. Nih data yang tadi gue tampilin lagi, yang soal Moceia. Mana yang unmarried ini ya? Unmarried nih. Wounding of the family honor, melukai kehormatan dari keluarga atau dari saudara-saudara dari orang wanita yang tidak menikah itu. Juga tersakiti, kan gitu. Lalu kemudian di sini apa? Bapaknya tetap yang memutuskan siapa yang boleh dipakai wanitanya ini, gitu loh. Oke, mohon maaf, Aki Layar, waktunya Siapa, habis. Oke, terima kasih atas jawabannya, luar biasa. Terima kasih atas pelurusan atas yang disampaikan oleh Bro Herdi tadi. Sekali lagi saya mohon Bro Herdi selama 3 menit ini untuk pihak kekristenan untuk memberikan respon atas jawaban dari pihak Kristen, tetapi kami mohon untuk memberikan dalilnya atas apa yang sudah Anda nyatakan di pertanyaan tadi. Oke, waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, saya duluan. Saya share ya. Jadi di sini Anda tadi tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang menjawab pertanyaan saya. Ya.
Timernya kawan. Ya, bukan Karena saya waktunya yang singkat. ya. Jadi di sini tidak ada yang menjawab ini ya. Semua hanya fokus menjawab pertanyaannya Bro Herdi. Jadi di sini orang berzina tetap masuk surga gitu, ya. From zina to jannah. Keren kan bahasanya. From zina to jannah. Jadi di zana pun nanti ada 72 bidadari gitu. Ya, silakan ini nanti dijawab ya. Ini saya udah share. Silakan Bang Herdi. Oke, saya mau share dulu. Oke ya. Kita buka di dalam surah ya, At-Tahrim ya. At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Ya. Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh Allah mewajibkan kepadamu membebaskan diri sumpahmu dari Allah, melindungi, Dia Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ini asbabun nusulnya ya. Asbabun nusulnya bahwa Imam Al-Hakim dan An-Nasai meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Anas bahwa suatu hari Muhammad, nampak nggak di layar? Halo? Nampak. Nampak, lanjut. Silakan. Muhammad itu menggauli seorang budak wanita miliknya Aisyah dan Hafsah. Terus menerus diperbincangkan kejadian tersebut sampai akhirnya Muhammad menjadikan budak itu bagi diri beliau tidak akan digauli lagi. Allah menurunkan ayat ini. Nah, gini ya. Ini posisinya Maria Koptik adalah budak yang digauli tanpa pernikahan. Nah, nanti kawan-kawan mengatakan dinikahi, bawakan datanya ya. Bawakan datanya, saya mau lihat. Nah, kalaupun ada datanya akan terkesan ganjil karena begini bro, bunyinya. Mengapa engkau Nabi ya mengharamkan apa yang Allah halalkan? Nah kan kurang sehat ini. Jadi sesuatu yang sudah dinikahi kok diharamkan, ini kan kurang sehat bro. Jadi apapun data yang Anda bawa tidak akan nyambung dengan data ini, dengan narasi yang ada di dalam ini. Ya, apapun data yang bawa. Karena di sini bunyinya, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Ya, mengapa engkau haramkan? Artinya, kalau sudah dinikahi, mengapa pula diharamkan? Ya kan kurang sehat ini bro. Lalu sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu. Sumpah apa? Dan Allah adalah pelindung. Kalau dia adalah istrinya, ngapain juga akan bersumpah untuk menyentuhnya? Bukankah istri itu harus disentuh? Ngapain bersumpah? Ini kan sesuatu yang salah, yang diutak-atik oleh kawan-kawan. Kesannya ini biar terkesan legal, padahal ini ilegal. Ya paham ya? Bro Tom mau tambahkan? Terima kasih, brother. Waktu untuk saudara Kristen habis. Oke, sepertinya ada framing ini tadi yang sudah Anda sampaikan. Sekali lagi, Bro Herdi, kami mohon dengan hormat untuk tidak melakukan framing ya, untuk tidak menyimpulkan sendiri. Dan sekarang kami beri kesempatan 3 menit kepada pihak Muslim untuk meluruskan apa yang sudah diframingkan oleh pihak Kristen tadi. Oke. Silakan. Saya Gurunda ya. Jadi gini. Silakan. Ya, At-Tahrim 661 itu ya. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Apa yang di situ? Maria itu kan istrinya. Tapi untuk menjaga Aisyah, justru dia mengatakan, oke lah, mulai sekarang saya tidak akan lagi menyentuh Maria. Loh, wong Maria istrinya tidak mau disentuh. Apa kata Allah? Cabut lagi sumpahmu. Karena Maria itu istrinya. Makanya di sini ya menghalalkan bagimu mengenai istri budak wanitamu, yaitu Maria. Jelas di situ istri. Justru oleh Allah diperingatkan karena dia tidak mau menyentuh Maria, sedangkan Maria istrinya. Kan gitu. Nah itulah yang dikatakan kenapa kamu mengharamkan yang halal. Wong istrimu tidak mau kusentuh. Nah terus, suatu contoh lagi, bahwa dia itu istrinya ya. Nah coba, seorang wanita asal Mesir yang dihadirkan itu Maria oleh Muqawqis ya. Penguasa Mesir kepada Rasulullah tahun ke-7 Hijriah. Setelah memerdekakan lalu dinikahi oleh Rasulullah. Bahkan mempunyai anak Ibrahim. Bahkan disebut diberi gelar Ummul Mukminin. Itu yang tadi itu nanti kalau perlu tak jawab nanti. Tapi Gurunda juga ya dulu. Silakan Gurunda. Iya, jadi saudara siapa Daniel? Sebenarnya pembuka awal tadi itu udah terjawab itu. Yuda aflahul azabu yaumal qiyamah wa yakhludu fihi muhana. Ini udah terjawab ini. Akan dilipat gandakan asap untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal di dalam asap itu. Asap apa? Asap akibat apa? Akibat berzina.
Jadi orang yang berzina itu kekal di neraka. Nah, hadits yang kau katakan itu jelas diterangkan illa man taba wa mana wa amila amalan. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan amal soleh. Jadi kalau mereka berzina, lalu kemudian mereka bertaubat, lalu kemudian dia melakukan amalan soleh, dia masuk surga. Namanya orang bertaubat. Gimana ceritanya? Anda menggunakan hadits itu seakan-akan pezina ini mati tanpa bertobat. Tidak demikian. Kalau mati berzina tanpa bertobat, yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi. Mereka kekal di dalamnya. Pezina itu kekal di dalam neraka. Masih kurang. Silakan Dinda. Horas. Oh iya. Jadi sebenarnya itu dilihat di Al-Mu'minun ayat 6 sampai 7 juga kan ya, kita harus memelihara kemaluan kita kepada istri dan juga hamba sahaya. Jadi ketika hamba sahaya lalu kemudian jadi istri, udah kelar, bukan zina. Kalau kekristenan kan enggak. Mau bocil yang 3 tahun lebih 1 hari juga bisa diprot-prot auto surga. Nah, sekarang aku mau kasih data dulu. Oke, waktu di post dulu Ini akan silakan. penguat ya. Perhatikan di sini. Ini ketika anandanya Nabi Muhammad SAW meninggal. Perhatikan di sini. Tetapi Kipti bukanlah seorang budak. Dar, selamat datang di kebenaran. Dah, kelar. Gampang banget. Oke, waktu habis. Terima kasih untuk tanggapan dari pihak Islam. Baik, itulah tadi sesi pertama, maksud saya dari sesi tanya jawab, dan sekarang kesempatan yang kedua kita berikan kepada pihak Islam untuk bertanya kepada pihak Kristen. Waktu selama 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, boleh silakan Dinda. Oke. Aku pengen nanya Hosea 2 nomor 2 ya. Di sini kan ada apa? Istrinya Tuhan itu dia berzina. Jadi Yahweh punya istri dia. Hosea 2:2. Nah, di sini. Lalu dia curhat ke anaknya karena Yahweh menceraikan istrinya. Lalu kemudian yang aku ingin tanyakan itu, dia berzina antara buah dadanya. Nah, ini maksudnya apa ya berzina antara buah dadanya? Kenapa istrinya Yahweh kok berzina melalui buah dadanya? Diapain buah dadanya istrinya Yahweh ini? Itu. Tolong dijawab ya. Silakan. Dinda Tahta. Enggak, Gurunda aja lah. Aku bagian jawabannya. Oke, di dalam konsep ajaran saudara, Efesus 2 nomor 15, Roma 7 nomor 6, lalu kemudian Galatia 3 nomor 13, Galatia 5 nomor 1. Perintah menghalalkan segala sesuatunya itu ada. Semua yang ada dalam hukum Taurat, jangan berzina, itu dihapus. Jadi Yesus pun mempraktekkan itu. Kalau Anda mengatakan memegang kakinya, diciumi kakinya itu kan berzina, lalu apa namanya? Bukan muhrim, kemudian diciumi, meskipun kaki. Kalau Anda mengatakan karena pertobatan, bukankah pertobatan itu di atas salib? Mengimani Yesus mati di atas salib, baru kemudian orang itu bertobat, orang itu kemudian masuk ke dalam hidup kembali menurut Kristen. Kenapa mencium kaki sih? Ada apa dengan, memang Yesus mengajarkan kalau kau ingin hapus dosamu cium kakiku? Kan tidak. Makanya saya katakan ini Yesus menikah, jangan-jangan orang ini istrinya. Kalau dia menciumi, berani menyekar rambutnya, meminyaki badan Yesus, meminyaki rambut Yesus, ini jangan-jangan istrinya gitu loh. Kalau bukan istrinya, berarti dia memberikan contoh yang buruk. Karena Yesus mengatakan, kalau kau percaya kepada aku, kau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Ya sekarang, ayo cium-cium kakinya, laki-laki. Wahai orang-orang Kristen. Karena itu sudah dicontohkan oleh Yesus. Tolong beri aku data akurat bahwa bertobat itu dengan mencium kaki Yesus. Silakan. Baik, tepat sekali penggunaan waktu oleh pihak Muslim. Waktu habis, kita settingkan dulu selama 5 menit. Kami berikan kesempatan saudara kekristenan untuk menjawab. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Bang Tom. Ya, apa yang dilakukan perempuan itu kan budaya. Mencium kaki itu menunjukkan penghormatan, itu budaya. Banyak budaya seperti itu. Jangan diplesetkan. Dan itu kan dalam keadaan banyak sekali orang loh. Ya, kan jelas itu penjelasannya. Ya. Jadi jelas sekali, biasa. Yesus itu kan dipandang juga sebagai rabi yang patut dihormati. Orang besar di zaman itu. Jadi kalau orang mencium kakinya itu hal yang biasa. Jelas
Ini tidak usah terlalu dipleset-plesetkan. Ya, kekristenan tidak pernah menikahkan orang di 3,5 tahun, Bang Kores. Itu framing. Sayang moderatornya nggak adil. Ya, lanjut dulu, Bro Daniel. Silakan. Iya, tadi Suma ini cocokmologi terkonyol di dunia. Saya bilang memang reading comprehensive skill-nya itu nggak ada sama sekali. Jadi skill membaca secara komprehensif, ya Bro Suma ya, nggak ada padamu, saya lihat. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semua berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Jadi di sini Paulus bukan bilang zina itu halal. Jadi harus tahu ya, membedakan gitu. Orang yang berhikmat dia tahu mana dosa dan mana yang baik gitu. Jadi contoh ya, orang tahu di sebelah kiri itu jurang. Apakah perlu ada larangan? Jangan buang diri ke jurang. Orang dengan hikmat, dengan pengertian dia tahu dia nggak harus ada peringatan baru dia taat. Dengan sendirinya dia akan menjauhi jurang itu. Jadi saya pikir ya RCS-nya tolong diperbaiki lah hal yang semudah ini gitu. Silakan Bang Tom atau Bang Herdi, pertanyaan mungkin yang Hosea berapa tadi itu? Hosea 2 atau berapa? Iya, itu metafora semua Hosea itu. Jadi hubungan Allah dengan umatnya Israel itu adalah suatu gambaran pernikahan, ya. Nah, Ohola dan Oholibama di situ menggambarkan ibunya itu kan perempuan sundal dikatakan, tapi bukan perempuan sundal dalam arti yang ini, tapi itu metafora penyembah berhala. Itu orang dari kalangan penyembah berhala, sehingga anaknya itu katakan anak dari wanita sundal, penyembah berhala. Jadi kata sundal itu pun kalau dalam kitab Hosea itu mengacu ke situ. Silakan Bro Daniel lebih paham itu. Iya, jadi bentuk-bentuk yang disampaikan di dalam perjanjian lama ya, bentuk kata-kata itu semua kebanyakan berkaitan dengan persundalan. Kalau secara konkret real itu sama seperti kejadian Yehuda dan anak mantunya, itu real. Tetapi ketika dibahas tentang di kitab Hosea, bagaimana Tuhan menganggap umatnya itu sebagai kekasihnya, itu bukan dalam hal perzinahan, bukan dalam hal persetubuhan gitu. Itu konyol ya. Ketika Israel menyembah Allah lain itu disebut dia berzina. Makanya tadi saya kutip ya, di Kolose kalau tidak salah, itu dikatakan bahwa hawa nafsu, nafsu jahat, ya, percabulan, itu semua sama dengan penyembahan berhala. Maka penyembahan berhala yang dilakukan oleh Israel itu disebut dengan perzinahan. Jadi ini kalian tolong perbaiki RCS-nya, dan saya harap moderator juga jangan bilang framing-framing gitu. Itu dalilnya ada. Tadi saya bawa dalil itu di hadis itu tidak ada kata bertobat di situ. Jadi jangan ngarang-ngarang gitu. Jadi supaya tolong ya jangan ngarang gitu. Itu aja. Iya, jadi ya kita membaca sesuai data ya. Saya harap kawan-kawan muslim bisa menghadirkan datanya di mana Kores membawakan data tadi Majah 1500. Maria bukanlah seorang budak. Artinya lebih sah persinahan itu karena bukan budak. Nah, kalau ada data pernikahannya tolong dibawa. Siapa walinya kan? Harus jelas ada walinya enggak? Kayak gitu. Pernikahan tanpa wali itu kan zina. Oke. Masih ada waktu, oke ya. Tentang hadis yang dibawakan oleh Bro Daniel ya, itu tidak ada kata tobat. Waktunya habis. Oke, terima kasih. Waktunya habis. Oke, saya rasa tadi saya tidak berusaha untuk tidak adil ya. Saya sudah berusaha untuk adil untuk kedua belah pihak. Termasuk juga memang saya harus memperingatkan karena memang tadi ada framing yang sudah diberikan. Oke, yang sudah disampaikan. Baik, sekarang kita langsung saja memberikan kesempatan pihak Islam untuk memberikan respon jawaban selama 3 menit
atas jawaban dari pihak Kristen tadi. Silakan. Oke, jadi saudara mengatakan itu budaya cium kaki. Anda keliru, Anda dapat ilmu dari mana? Atau jangan-jangan kitab Anda mau diganti lagi dengan kitab metafora aja gitu. Yang menjadi budaya yang diajarkan agama Anda, kitab Anda itu adalah ciuman kudus. Itu baru dibilang budaya ciuman. Ya, Roma 16 nomor 16, bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Itu baru dibilang budaya, karena ada datanya. Budaya cium kaki apa-apaan. Itu asal-asal ngomong aja, kok kitabnya dibantah semua. Lalu kemudian ketika dikatakan tidak ada kata bertaubat. Loh, memang Islam itu hanya terdiri dari hadits itu. Padahal ayatnya sudah jelas kok. Ya. Ayat yang kami sajikan sudah nyata kok di dalamnya. Illa man taba, kecuali mereka yang bertaubat. Dan siksa daripada pesundal, pesina, itu adalah api neraka. Kekal di dalam siksaan itu. Masih kurang rupanya. Al-Quran sudah menerangkan begitu terinci. Masih kurang rupanya. Benarlah kata Al-Quran. Mereka itu mendengarkan suara. Tapi suara kita yang kita perdengarkan itu, mereka nggak paham. Kita panggil, sini. Tapi cuma melotot. Telinganya mendengar. Tapi matanya aja yang melotot. Nggak ngerti apa maksud kata sini. Udah dibilang, berzina itu di dalam Islam hukumnya kekal, siksaannya dalam neraka. Kecuali bertaubat, illa man taba. Masih kurang juga, masih mau diulang-ulang. Atau nggak ada tema lagi, lain, ada pertanyaan lain. Hanya mau menghujat aja. Padahal Islam sudah mengkantar dengan dalil Al-Quran. Masih juga giliran dia, itu metafora. Apa masih kurang persundalan-persundalan persinahan yang dipertontonkan di kitab Anda? Mau kami buka di sini semuanya. Lalu Anda mengatakan, oh itu metafora. Marilah kita bersina sampai pagi, suamiku ada di jalan. Itu metafora juga. Gimana sih kalian ini? Pertanggungjawabkan isi kitab kalian. Jangan ngibol. Kami juga mempertanggungjawabkan kitab kami. Saya katakan, orang bersina masuk neraka. Kecuali yang bertaubat. Masih kurang rupanya. Dalilnya ada. Udah aku bacakan pula tuh. Nah, silakan sahabat yang lain. Ya, aku mau share screen. Oke, mau nggak? Baik, Ya, ini waktu kita pause dulu, silakan. Ya, ini loh dilihat di sini, my bre. Kenapa sih menghindar sih? Dijawab dong. Nah, ini zina dari antara buah dadanya. Nah, ini kan zinahnya apa nih? Menyembah Yahweh lain. Berarti kan? Nah, ini buah dadanya nih apa maksudnya tuh? Maksudnya apa? Metafora dari apa buah dadanya? Itu dijelasin dong, gitu. Ini kan ibu kalian ini mereka menyembah Yahweh lain. Nah, kalau misalnya menyembah Yahweh saja, itu kan berarti bersetubuh, berarti kan menyembah Yahweh lain berzina. Nah, ini buah dadanya apa? Itu dijawab. Dari tadi tidak menjawab loh, kabur semua dari Hosea 2 nomor 2. Mau Ceia udah ngarang, masa buah dadanya ini metafora dari apa mau ngarang juga atau nggak menjawab? Silakan. Baik, tepat sekali, waktunya habis. Oke. Jadi di sini juga tidak ada. Oke, silakan waktu 3 menitnya untuk langsung memberikan tanggapan. Silakan. Oke, saya jawab ya. Jadi bersundal dari buah dadanya itu menunjukkan keintiman Israel itu bersundal itu sangat parah. Supaya kamu tahu. Jadi bahasa metafor. Jadi kamu nggak tahu metafor itu apa lagi, maka nanti perlu buah dada bersundal. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya share screen ya. Baik, silakan. Waktu di pause dulu. Ini silakan. Cuma memang saya pikir dia gurunda, tapi ya mungkin abal-abal. Jadi mohon tidak framing lagi, saudaraku. Ya, Saudara, mohon tidak framing. Karena kan dia tadi bawa ayat ini sekali lagi. Dia bilang ini bukan budaya. Saya jelaskan ke kamu, Suma, supaya jangan terlalu ini ya, mengais-ngais gitu. Nah, sambil menangis dia pergi. Interupsi dulu. Tolong tunjukkan perjanjian lama tradisinya cium kaki. Diam dulu. Kok ada interupsi sih? Sebentar. Ya kan dia tadi mengatakan menyerang pribadi kan. Jadi saya luruskan, tunjukkan bahwa itu budaya. Silakan tunjukkan bahwa itu budaya. Silakan. Tadi lu ngomong, saya diam. Ya. Jadi karena yang saya bicarakan kebenaran. Sekarang tunjukkan dalilnya bahwa itu budaya. Kalau di sendiri itu jangan kepanasan dong. Lo kok kepanasan pula? Baik, turunan pesina kok kepanasan gimana? Santai aja. Gurunda, mohon maaf. Terima kasih Gurunda. Baik, jadi silakan. Inilah akhlak gitu ya. Ditunjukkan bahwa ini adalah budaya. Brother, mohon ditunjukkan bahwa ini adalah budaya. Silakan. Loh, iya ini budaya, suatu budaya kehormatan. Jadi
raja itu pun pasti dicium kakinya karena sangat dihormati gitu. Jadi nggak punya penalaran sampai ke situ, kasihan. Nah, saya jelaskan ya. Saya ketika bertanya ayat, harusnya Anda menjawab dengan ayat itu, jangan lompat ke ayat lain. Karena Anda bertanya ayat ini, saya hanya membaca ayat ini. Ya, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus. Kenapa dia menangis? Ini bentuk penyesalan. Orang kalau menangis, apakah ini rasa keinginan ingin bersinah? Kan goblok banget nih. Lah, kan mencium itu faktanya. Kamu diam dulu dong, jangan kepanasan. Ya ampun, sorry. interupsi saya pikir lah. tidak termute. Sorry, sabar. Ya. Terima kasih Bunda. Saya perlu kuliah ini 2 SKS. Jadi gini ya, orang Farisi itu mengerti hukum. Mereka tahu mana perbuatan zina dan mana yang tidak. Kalau Yesus berbuat zina dengan perempuan itu, sudah pasti mereka hukum mereka dua gitu. Nah, ini penalaran Anda itu sangat gagal total. Makanya saya bilang RCS-nya perlu diperbaiki. Silakan Bang Tom. Ya, baik, itu... Anda sebentar, kita pause dulu waktunya. Tadi pertanyaannya adalah menunjukkan bahwa itu adalah budaya. Silakan, Brother. Iya, itu kan budaya. Jelas itu. Kalau di Flores itu ada budaya, kalau orang ketemu itu hidungnya dikes ketemu, cium-cium gitu ya. Jadi itu hormat itu. Ya, kalau itu persinahan udah dilempari batu di situ, bro. Bawa pengadilan. Aduh, ya. Banyak orang Farisi di situ. Nah, jadi ya nggak apa-apa lah. Jadi gini ya, ditanya itu yang bagus banget gitu ya, yang sesuai ini RCS lah, kelihatan di situ RCS-nya itu. Apalagi yang kita mau jawab, jadi bingung gitu ya. Mungkin bro, Lukas 7 ya, yang mau jadi referensi ya. Coba kita lihat ya, Lukas 7 ya. Lukas 7 ayat 44, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, ya, ia berkata, Yesus berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Nah, engkau tidak mencium aku, engkau yang dirujuk Simon. Ya, engkau tidak mencium aku. Baik, terima kasih, Brother. Waktunya habis. Mohon maaf. Oke, terima kasih. Waktunya habis. Baik, sekarang langsung saja. Tetapi sebelum kami berikan kesempatan pihak Kristen untuk bertanya selama 2 menit, kami mohon ya untuk kedua belah pihak untuk tidak menilai pertanyaan dari lawan. Silakan fokus pada jawaban saja, tidak perlu menyampaikan bahwa pertanyaan ini tidak berbobot atau sebagainya, tapi langsung saja fokus kepada jawaban. Baik, kami persilakan kepada pihak Kristen selama 2 menit menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Oke, aku boleh share screen ya, ditahan dulu waktunya ya. Boleh, waktu di pause dulu. Silakan. Ini. Waduh. Di pause dulu ya, sorry nih. Saya agak kerepotan kalau share. Ya, waktu sudah di pause. Saya harusnya share screen tadi, bisa nggak ya? Yang mana Bang? Biar kita bantu. Tunggu bro, biar saya itu aja. Ini dulu definisi zina nih, ensiklopedia Al-Quran ya, jelas ya, melakukan hubungan badan tanpa ikatan menurut agama, hukum Islam ini ya. Jadi definisi zina itu begitu. Tapi yang saya mau tanya ini nih, saya mau cari dulu tunggu ya. Bentar ya. Bentar kawan. Nih, nah salah satu kan hukum Islam itu menikah itu kan harus ada saksi. Kalau nggak ada saksi kan atau wali kan nggak sah, batal. Nah ini pernikahannya Zainab ini di sini nih dikatakan ini dari sirah Nabi Muhammad ya. Sirah nanti saya tunjukin bukunya halaman 325 ya. Yang jadi saksi itu Allah bukan manusia. Nah, kita lihat pernikahannya juga dengan Safiyah. Nih. Ya. Beliau membebaskannya maharnya. Setelah Safiyah menjadi halal berbulan madu dan nanti menggunakan hijab kepada dan demikian para sahabat. Jadi nanti setelah Safiyah udah pakai hijab tapi udah berbulan madu dan sebagainya, baru para sahabat mengetahui
udah ada pernikahan. Berarti ini nggak ada wali, nggak ada saksi ini pernikahan Nabi ke ini. Bagaimana ini pernikahan ini dianggap sah apa enggak ini menurut Islam? Gitu kira-kira. Oke, lanjut kawan. Iya, waktunya udah ya. Contoh ya, tadi saya ingin hanya data dari kawan-kawan muslim ya, di mana saya bisa membacakan Muhammad itu menikah dengan Maria Koptik yang ada walinya. Ingat, pernikahan tanpa wali itu zina. Itu tidak ada aturan di dalam Islam. Ya, minta datanya, tampilkan datanya, jangan hanya cuma bicara ya. Kita dari tadi tampilkan data ya, kawan-kawan ya. Baik, waktunya habis. Oke, sekarang kesempatan pihak Muslim untuk memberikan jawaban selama 5 menit. Waktu dimulai ketika pihak Muslim berbicara. Silakan. Saya Guru Aku Daya. dulu boleh? Oh, Start, aku dulu dikit start. Oke, monggo, Ini monggo. untuk ini yang untuk apa jawaban pernikahannya yang Rasulullah SAW itu untuk menggenapi, perhatikan di sini. Nah, di sini ya. Untuk menggenapi Matius 19 nomor 5 sampai 7 gitu. Apa yang dipersatukan Tuhan, lihat nih. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, jadi kalau misalnya pernikahannya Rasulullah di depan imam-imam, di depan pendeta-pendeta, baru salah. Tapi kalau langsung dipersatukan oleh Allah, ini baru legitimasi seorang nabi, begitu. Nggak boleh kalau depan-depan pendeta. Kalau depan-depan pendeta jatuhnya zina, ya. Nggak boleh. Matius 19 nomor 6 ini menggenapi pernikahan Rasulullah yang tidak ada saksi dan walinya, karena Allah langsung yang menjadi saksi. Begitu. Jangan kabur lo, udah gue jawab ini. Berikut, ini yang Hosea ini, kalau misalnya buah dada itu adalah yang terparah, sama yang kemaluan apa dong jadinya? Silakan start. Oke, jadi gini. Pertama, masalah dengan Zainab atau tanpa wali saksi gitu tuh ya. Itu kan kamu mengatakan bahwa menurut Islam bagaimana? Sah itu. Karena Allah yang menikahkan. Uang kita aja disaksikan manusia atas perintah Allah sah, apalagi Allah sendiri yang menikahkan. Kan pertanyaannya menurut Islam. Nah, terus Herdi minta data, datanya di Jalalain itu. Kamu baca ayat 6 apa surat 66 ayat 1 itu, baca Jalalainnya. Istrimu Maria. Udah jelas kan? Terus kalau itu budak ya. Budak itu kalau dalam Islam Maria masih dinikahi oleh Rasulullah dengan cara dimerdekakan itu menjadi istrinya. Tapi kalau dalam Kejadian 30, coba ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel. Dan ia berkata, akulah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung. Kata Rahel, ini Bilha, budakku perempuan, hampirlah dia supaya ia melahirkan anak. Nah, jadi tidak ada perkawinan di budak di situ. Langsung dihampirin, disuruh apa kata Calvin itu, ting tong kayak gitu, langsung digitu dia punya anak. Iya, prot gitu. Oke, monggo Gurunda Junab. Oke, sorry. Jadi kalau kita berbicara mengenai saksi, Abraham sama Sarah siapa saksinya nikah? Nggak ada. Yusuf siapa saksinya? Nggak ada juga. Jadi apa yang Anda uraikan ini ya terkait dengan siapa Maria, jelas memang kenapa Dinda Kors mengatakan dia bukan budak, karena dia memang anak raja dia, tapi statusnya pada saat itu adalah hadiah, berarti dia budak. Memang dia anak raja dari Mesir, dari Romawi, tapi statusnya budak pada masa itu. Kenapa? Karena di dalam kekuasaan daripada baginda Rasul Muhammad SAW. Apakah boleh kemudian dia nikahi? Boleh. Karena dia budaknya, dia dibawa kekuasaannya, dimerdekakan kemudian. Makanya hukum Islam itu kan jelas tadi. Udah kubacakan pun ayatnya. Bagaimana kemudian saya menerangkan bahwa Allah melarang kami untuk melakukan sesuatu. Kami diperintahkan menjaga kelamin kami, kecuali kepada istri dan juga hamba, alias budak. Sementara budak pada masa itu adalah hal yang memalukan ketika ada orang menggauli budaknya. Tapi si Maria ini beda, karena dia ini adalah putri bangsawan. Cuman statusnya adalah orang yang diserahkan kepada baginda.
Dalam arti kata dia adalah orang yang dibawa kekuasaannya, alias hambanya, alias budaknya. Sama seperti yang ada di dalam kitab kalian terhadap Hagar. Sama itu. Hagar itu juga adalah anak raja. Raja Fir'aun. Tapi dihadiahkan kepada Abraham. Sama seperti Maria, anak raja Romawi. Dihadiahkan kepada Rasulullah. Jadi dia bukan budak, murni budak. Belum paham juga? Ya, jadi itu yang Anda harus pahami lebih dalam. Nah, terkait dengan tuduhan Anda tentang perzinahan tadi, udah kita bahas. Al-Quran menerangkan, orang berzina itu, dia kekal di dalam neraka. Kekal terhadap asap daripada zina. Kecuali mereka bertaubat. Mana dalilnya? Kita tunjukkan yang tadi. Al-Mu'minun ada jelas. Sekarang kalau Anda mengatakan itu budaya, tunjukkan dalilnya mana. Anda nunjuk Ambon tadi itu kalau nggak salah. Ada di sana kalau ketemu salaman pegang hidung. Mungkin Apaan Ambon itu? Manaseh. Iya. Jadi budaya itu cuma cium kudus. Gitu yo. Paham itu. Baik, terima kasih untuk tim Muslim. Waktunya habis. Kami berikan langsung kesempatan 3 menit kepada saudara kekristenan untuk memberikan respon. Silakan. Iya, Ya, udah saya ditunjukkan. Bentar bro, udah ditunjukkan tadi ayatnya ya bro ya. Bro, ini dibaca dengan seksama RCS-nya pasal itu. Bagaimana perempuan itu mencium kakinya dibandingkan dengan yang punya rumah sejak Yesus datang nggak dicium. Jadi itu saja sudah menunjukkan budaya. Begini bro ya. Tiap daerah itu budayanya ada. Nah, Abraham itu ada saksinya. Coba baca aja Kode Hammurabi nomor 144-147 karena Mesopotamia itu menganut sistem perundang-undangan Hammurabi itu zaman Abraham ya, Terah. Dia menikah di sana itu sebelum dipanggil Tuhan dia. Nah, jadi ada saksinya ya. Nah, tadi Safiyah itu gimana? Nggak ada saksinya kan? Tahu-tahu sahabat melihat berarti ini udah jadi istri gitu. Jadi itu harus dijelaskan. Silakan Bro Daniel. Iya, yang tadi dibilang Allah sebagai saksi itu di mana? Allah itu turun jadi saksi gitu? Atau dia utus Jibril lagi? Kan kacau balo kan? Dibilang Allah jadi saksi. Jadi saksi itu, ya, itu kayak kalau orang Muslim nikah itu kan saksinya jelas tuh ada di depan situ tuh. Lalu Allah di mana gitu? Atau Allahnya nggak eksis gitu? Kalau hanya dibilang Allah ada ya semua bisa klaim nanti. Gitu. Silakan Bang Henry. Iya, lucu. Kores membawa pembuktian Allah jadi saksi mengutip Alkitab. Oke. Saya buka ya tentang At-Tahrim tadi ya, kita belum selesai ya kawan-kawan. Kita buka di dalam Tirmizi ya 3645. Ini sahih menurut Nasiruddin Al-Albani. Bisa dilihat ya, sahih ya. Nah, di sini ini kan panjang, nanti waktunya nggak cukup. Nanti 3645, kawan-kawan buka. Bahwa hadis ini, Ali itu menggauli seorang perempuan di tengah jalan ya. Ali bin Abu Thalib sebagai pemimpin, dan menggauli seorang budak perempuan. Nah, di sini ada 4 saksi yang melihat perbuatan Ali. Tetapi apa yang dikatakan oleh Muhammad? Muhammad tidak menghukum Ali sebagai persinahan. Tetapi Muhammad berkata kepada keempat orang itu, jadi ada 4 orang ya. Apa yang ingin kalian ya? Jadi ketika Muhammad 4 orang melapor, Muhammad menghadapkan mukanya, tampak raut wajahnya, beliau sangat marah. Beliau bersabda, apa yang kalian inginkan dari Ali? Apa yang kalian inginkan dari Ali? Apa yang kalian inginkan dari Ali? Sungguh Ali adalah bagian dariku. Kenapa Muhammad mengatakan seperti ini? Karena Muhammad tahu dia juga pelakunya. Jadi kawan-kawan begini ya, kita ulang lagi tentang tadi hadis ya. Nah, ini benar ya di sini ya. Di sini Muhammad menyetubui Maria Koptik. Tetapi bagaimana ceritanya seorang suami mengharamkan istrinya? Itu coba kalian pakai akal logika, bro. Lalu di sini ayat 2 asbabun nusulnya kita lihat. Baik, terima kasih, brother. Mohon maaf, waktunya habis. Oke, terima kasih. Langsung saja ya, saya tidak banyak berbicara. Langsung saya serahkan kepada pihak Muslim untuk menjawab selama 3 menit menanggapi respon. Silakan, waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Ya, jadi sahabat, dikatakan begini di dalam Al-Qur'an itu tentang kesaksian Allah. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Nah, seperti Tuhan yang
terbuat dari manusia. Dikatakan saksi ketika matanya melotot. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sama ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 8, nomor 17, nomor 18, nomor 19, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa 2 saksi itu sudah cukup? Dan aku yang menjadi saksiku, dan Bapa bersama dengan aku juga menjadi saksiku. Berarti aku dan Bapa adalah 2 saksi. Itu dalil. Ya, apakah Bapa ada pada saat itu? Tidak kan? Nah, jadi apa yang diterangkan oleh Rasul Muhammad SAW tentang istrinya, atau yang diterangkan kemudian oleh hadits tentang Maria ini, itu Allah sudah menjadi saksi, itu udah kuat kali. Tuhan loh yang menjadi saksi. Sementara di kitab kalian, siapa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Orang berzina, melakukan persetubuhan, tangkap basah, kawin, suami istri punya anak, suami istri dikatakanlah suami istri mereka. Jangan diceraikan katanya. Tuhan yang menikahkan. Padahal yang nikahkan adalah pendeta karena kedapatan. Silakan yang lain. Iya, udah kena skak itu, udah kena skak. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Jadi sesuatu yang zina itu adalah pernikahan yang di depannya pendeta. Karena itu datangnya dari pagan Romawi. Sedangkan Rasulullah langsung Allah sendiri. Kan gitu kelar jadi perkaranya. Sama seperti nabi-nabi yang lain. Memang ada nabi-nabi yang lain saksinya gitu ketika menikah, kan nggak ada juga banyak. Gitu ya. Nah, itu mesti diterima kenyataannya. Lalu kemudian hadisnya Herdi kita lihat di sini. Nah, ini ya. Nih sini mata lu Her. Nah, ini hadis Tirmizi ini dikatakan apa coba? Dari Abu Isa, hadis ini adalah Hasan Gorib. Kami tidak mengetahuinya melainkan dari hadis Ja'far bin Sulaiman. Apa itu Hasan? Hasan itu cuma 1. Gorib apa? Gorib itu aneh. Jadi ini mah udah 1 terus aneh. Dar, selamat datang di kebenaran. Thank you Herdi. Itulah kenapa tritung-tritung penghujat itu kalau misalnya bawa data kita cek. Karena sesuatunya pasti akan ada takia Korintus disisipkan dalam hadis yang inosen. Seperti ini contohnya. Silakan Ustaz Tata ditambahkan. Oke. Jadi gini, tadi dibacakan oleh Quraisy ya tentang Al-Quran, jagalah kemaluanmu, illa azwajihim au ma malakat. Ada 2 yang tidak zina itu, istri atau budak. Tapi Rasulullah dinikahin oleh Rasulullah itu. Tapi kalau kejadian 30, Rahel kepada Yakub itu tidak dinikahin langsung prot-prot itu, kata Quraisy itu. Ya, jadi gitu ya. Udah jelas itu. Silakan. Baik, tepat sekali waktunya habis. Terima kasih untuk kedua belah pihak narasumber. Iwan Villa, kami beri kesempatan mungkin selama 1 atau 2 menit ya untuk para narasumber untuk istirahat sejenak, boleh ke kamar mandi atau mungkin minum sejenak. Oke, tapi sebentar, kami juga mohon izin untuk iklan-iklan dulu. Untuk iklan-iklan dulu seluruh menara siar yang sudah menyiarkan menyiarkan debat kita malam ini. Baik, Iwan Villa, jangan lupa untuk terus memberikan subscribe, like, komen, dan share-nya untuk seluruh menara siar yang menyiarkan channel debat kita malam ini yang luar biasa. Yaitu di Zulkifli M. Abbas Official, tahta channel Triun Slayer Comment Center, M3 Official, Salam Akal Sehat, Sugi Kristologi, Pengamat Debat Lintas Agama, Yans M3 Channel, Amanah Sang Hamba, Dialog Channel 9, Ikhlas Dunia Akhirat, Josel Official, Pejuang Tauhid TV, Debat Panas, Dosen Debat Lintas Agama, OSI Channel, Menara Siar Debat, MDM, dan Nazir Media Channel. Baik, Iwan Villa, masih ada 1 putaran lagi untuk sesi tanya jawab kita, dan nanti selanjutnya kita akan memasuki sesi yang lebih seru lagi yang pastinya sudah tidak sabar kita untuk menunggu, yaitu sesi battle. Baik, kita berikan waktu selama 2 menit bagi pihak Islam untuk memberikan pertanyaan kepada pihak Kristen. Ini adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab. Silakan. Langsung battle aja, langsung battle. Mau langsung battle? Iya, nggak usah nanya kitanya. Langsung battle aja. Oke. Saya perlu bertanya dulu ke pihak Kristen. Bagaimana pihak Kristen, apakah bersedia untuk langsung battle? Ya, silakan. Oke, kalau begitu luar biasa. Tak sabar lagi, kita langsung saja menuju sesi battle. Baik, jadi begini format kita untuk sesi battle. Karena kita akhiri sesi tanya jawab ini hanya 2 round, maka sesi battle ini awalnya kita berikan waktu 40 menit. Tapi di sini 40 menit. Baik, kita berikan waktu dulu selama 40 menit. 20 menit pertama itu adalah kita bagi 10 menit bagi pihak Kristen dan pihak Islam. Tapi di sini berfokus kepada Kristen bertanya.
Kemudian nanti 20 menit kedua kita berikan waktu yang sama, 10 menit dengan Chester timer, ya, chest timer. Kita berikan kesempatan untuk Islam bertanya. Kita bergantian. Bisa difahami? Jadi Aki, timer kita berikan untuk chest timer masing-masing 10 menit. Atau saya rasa mungkin 15 menit ini bisa. 15, jadi 30. Oke. Ya, Aki, kita settingkan waktunya dulu. 30 aja. Oke, berarti yang pertama kan 15 ya. Gimana, Aki? Bro Slayer 10 menit dulu atau langsung 15? Enggak, ini kan yang langsung Kristen bertanya itu ya, sama Islam nanti ditanya juga gitu. Ya udah 30 aja. Oke, sip. Kalau begitu kita berikan 15 menit untuk chest timernya, Aki. Jadi kita butuh 2 timer di situ. Kita beri kesempatan untuk timer untuk nggak bisa 2 timer, nggak bisa, cuma 1 aja. Bukan, maksud aku gini, 32 kali kekristenan nanya ke Islam, kita nggak nanya balik, begitu juga nanti sebaliknya. Iya, di sini Kristen terus yang bertanya, nanti Islam menjawab, ya. Tapi kita butuh chest timer, kita butuh 2 timer di sini karena harus adil waktunya. 15, Aki. Enggak apa-apa, 30 aja digabung aja karena nggak bisa juga. Oh baik, kita langsung dihabiskan saja ya, nggak perlu chest timer ya kalau gitu. Oke, baik kalau begitu. Kita langsung saja memasuki sesi yang panas sekali. Aduh, di debat kita malam ini. Sekali lagi, sebelum masuk ke sesi itu, saya mohon dengan hormat, supaya diskusi kita berjalan tertib, lancar. Kami mohon untuk sekali lagi mengingatkan untuk tidak menghujat sesembahan masing-masing pihak. Kita tidak menghujat pribadi, ad hominem ataupun personal attack. Tidak melakukan framing dan fitnah, dan kami mohon untuk narasinya dan argumentasinya bersifat edukatif dan berdasarkan dalil. Di sini moderator tidak akan turun kecuali hanya dirasa dibutuhkan untuk turun. Jadi kami berikan sepenuhnya 30 menit kepada kedua pihak narasumber. Mohon digunakan sebaik mungkin. Oke, waktu kita mulai saja. Silakan. Ini kesempatan untuk Kristen bertanya kepada Muslim. Silakan. Ya, kawan-kawan begini. Yang Rahel itu kan, jadi kalau kita mengambil standar Alkitab ya, karena tadi Kores tadi ngambil kata ini ya, jadi prosesi kawin mengawinkan itu dari kata hitkaten ya, mengambil, Allah mengambil rusuknya, kemudian jadikan Hawa, kemudian itu juga Rahel mengambil ininya dan berikan kepada ininya, jadi dia itu dalam prosesi menikahkan itu dari kata itu ya, Rahel menikahkan budaknya dengan Yakub. Ada penjelasannya semua itu panjang kalau gitu, tapi itu dari kata aslinya itu. Jadi kawin mengawin itu dari kata. Nah, itu juga dari muncul kata mertua menantu nanti, ya. Nah, yang karena Kores tadi memakai standar Alkitab nih ya untuk menjawab pertanyaan saya terkait Nabi Muhammad. Jadi saya gini loh, di standar Alkitab itu ya, menantu itu ya tidak boleh kawin dengan mertua, gitu, ya. Nah, bagaimana dengan kasus Zainab? Di mana dalilnya? Ya kan? Bagaimana dengan kasus Zainab? Itu kan dulunya istrinya Said, kan begitu ya? Iya. Ya, yang merupakan anak angkat. Di mana dalilnya yang menantu tidak boleh menikah? Ada di Imamat 18, itu bisa dibaca. Oh ya, oke. Itu bisa dibaca masih semua itu aturan. Itu ya? Masih berlaku perjanjian lama ya? Bukannya udah ditebus semua tuh? Jangan dipotong. Jadi kalau tidak berlaku, ngapain kalian dari tadi ngutip perjanjian lama untuk menyerang justru itu tadi saya di awal menunjukkan kepada kalian episode 2 nomor 15. Kalian ini boleh kok melakukan persinahan. Jadi saya tanya gitu loh. Makanya persinahan pun dianggap budaya kan? Jadi saya tanya begini, karena di dalam Alkitab itu, di dalam nanti Bro Daniel mungkin tampilin ya, Markus apa Matius 9 ayat berapa itu, yang orang yang menikah dengan perempuan yang bercerai adalah pesina gitu. Itu Matius boleh 5, ditampilkan 31 sampai 32. Nah, Said kan menceraikan Zainab. Nah, kan gitu kan, terus menikah sama Nabi. Nah, karena Bang Kores tadi memakai standar Alkitab, jadi saya pakaikan itu. Itu dianggap berzina loh. Gitu. Bagaimana Bang Kores, masih mau pakai standar Alkitab untuk ini?
menjawab Enggak, itu. ini dulu aja yang mana yang nggak boleh menikahi sepupu tuh ya di ini Muhammad 18-nya udah dapat cuma masih bingung. Oh, panjang itu, Bro. Panjang, Iya Bro. dah. Iya. Coba. Baca aja Imamat 18. Nah, Ini ini lagi ya. baca. Yang saya tanyakan di sini Matius 5 ayat 32. Ya. Siapa yang kawin jadinya dengan di situ. perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina gitu. Masih Kecuali berlaku. karena rupanya zinahnya Imamat. nggak di ini. Yang mana sih? Ini pertanyaan jelas Justru ya. Justru kalau Matius 5 yang Anda bawa, orang Kristen kalau mau cerai berzina dulu. Ini Ini melegalkan zina ini. Oke ya, itu pertanyaannya. Silakan dijawab. Oke, Ya, saya ini jawab. melegalkan zina. Oke, silakan, Dinda. Oke, jadi gini, kalau masalah Nabi Muhammad dengan Zainab itu tujuannya likai la yakuna alal mu'minina haraj 3337. Ya. Jadi apa? Karena Nabi menikahi Zainab itu memang Zainab bukan siapa-siapa. Sama dengan saya diambil anak oleh Bang Juma. Lalu istri saya cerai. Boleh dinikahi Bang Juma. Bang Juma siapa? Wong bapak angkat kok. Saya sebelumnya udah kenal sama Bang Juma. Nah, sama dengan Zaid dengan Rasulullah. Zaid itu bukan anaknya. Diambil anak. Sehingga likaila yakuna alal mu'minina haraj. Supaya tidak ada supaya andaikan ada orang bertanya, bagaimana kalau menantu kan tidak boleh dinikahin? Gimana kalau saya punya anak tapi bukan anak saya ngambil. Lalu dia cerai dengan istrinya. Bagaimana status saya dengan anak yang saya ambil ini? Ya tidak apa-apa. Wong tidak ada hubungan mahram. Itu kalau itu Zainab ya. Dalam Al-Ahzab 37 itu. Silakan, Gurunda. Ya, jadi sudah sangat jelas. Budaya Arab pada masa itu, mereka gemar mengambil anak angkat. Lalu kemudian diperlakukan seperti anak kandung. Contoh misalnya nih, saya punya anak angkat wanita. Lalu kemudian serumah dengan saya. Layaknya saya perlakukan seperti anak kandung. Nggak boleh. Nggak boleh karena dia bukan muharram saya, bukan muhrim saya. Nggak boleh. Betul. Mentang-mentang anak angkat, mandi sama-sama, tidur sama-sama. Nggak bisa. Ini yang diputuskan oleh Rasulullah. Maka ketika beliau menikah, mata orang pada saat itu terbelalak. Oh, ternyata anak angkat itu bukan statusnya sebagai anak kandung gitu loh. Ini yang diputuskan mata rantainya oleh Rasulullah. Karena itu sudah membudaya pada masa itu. Nah sekarang kalau Anda punya anak angkat, istrinya apakah itu adalah menantu Anda? Bukan. Siapa bilang itu menantu Anda? Menantu, ipar, suami, istri itu adalah pangkat atau gelar di dalam rumah tangga berkaitan dengan keagamaan. Itu yang Anda harus pahami. Ada dikatakan menantu karena adanya hukum syariat. Ada dikatakan mertua karena adanya hukum syariat. Nah, ini yang dipatahkan oleh Baginda. Bahwa tidak boleh Anda mengambil anak-anak angkat. Nggak boleh. Nggak boleh kemudian Anda mengambil anak angkat perempuan atau anak laki-laki. Lalu kemudian Anda perlakukan seperti anak kandung. Makanya Said itu tidak dikatakan Said bin Muhammad. Tidak. Tetap saja kembali kepada bapak aslinya. Begitu loh. Silakan. Iya, jadi standarnya Kristen itu jelas ya, menikah dengan perempuan yang diceraikan itu berzina. Kedua begini, yang saya mau tanyakan ya, apa yang dipersatukan Allah itu tidak bisa diceraikan oleh manusia. Tapi itu ada prosesinya pernikahan dalam baik Yahudi baik Kristen. Jadi dari kata kahen tadi itu menikahkan, mengambil ini. Lea itu di Laban menikahkan, mengantarkannya kepada Yakub. Itu prosesinya ada semua dan ada perjanjiannya ya gitu. Kemudian ada pemberkatannya oleh imam. Itulah maksudnya apa yang dinikahkan oleh dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan manusia. Itu maksudnya dalam perspektif Kristen ya. Nah, kalau tadi dijelaskan ya Allah melihat orang berzinah itu tidak ada yang lihat kan? Tuhan yang melihat kan begitu. Nah, apakah memang gitu di dalam di dalam perspektif Islam sendiri gitu dalam melihat ini apa bedanya dong orang berzina yang hanya Tuhan yang melihat dengan orang yang menikah hanya Allah doang dari saksinya gitu loh, nggak ada yang tahu gitu loh. Itu pertanyaan saya. Mungkin yang lain dah kalau mau nanya juga sekalian aja dijawab. Iya, oke. Saya tambahkan tadi ya, si Kores mengatakan hadis yang tadi ya.
Kores kan sudah saya tampilkan. Ini ya Kores, ini sahih Kores. Kamu siapa dibandingkan dengan Nasiruddin Al-Albani? Ya, ini bukan Malikil Amalak yang mengatakan sahih. Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Udah, jangan dibantah. Kamu tunjuk-tunjukkan dulu dengan Nasiruddin Al-Albani. Ya, kenapa demikian? Karena di dalam Quran Allah juga melegalkan. Nah, sini. Ya, jika kau Kores tidak berzina, maka kau akan dibinasakan. Surah 25 ayat 68 ya. Nih. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, orang-orang yang tidak membunuh jiwa, dan orang-orang yang tidak berzina, barang siapa yang melakukannya demikian, itu niscaya dia mendapat pembalasan dosa. Kenapa demikian? Karena Allah juga menetapkan, karena dosa persinahan itu bukan dosa di mata Allah. Di dalam hadis Sahih Bukhari ya, seperti yang kita bahas yang kemarin-kemarin ya, 5774. Jadi zina itu bukan dosa di dalam Islam. Jibril membawa kabar gembira kepada Muhammad, orang yang berzina dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah masuk surga. Sungguh Allah telah menetapkan pada setiap anak cucu Adam bagian dari perbuatan zina yang pasti terjadi. Jadi zina itu ketetapan Allah. Ketetapan Allah kamu mau menganggap dosa, kamu bisa dikutuk jadi monyet Kores. Jadi kamu jangan menganggap ketetapan Allah itu dosa. Kamu harus lakukan. Allah menetapkan Anda harus berzina. Ketetapan Allah ini berzina. Berzinanya itu masuk surga. Yang penting tidak syirik. Itu dasarnya. Bukhari. Tidak ada kata bertobat semua. Ya. 2983. Karena syarat untuk masuk surga, labelnya itu harus Islam. Islam adalah agama yang diridhoi di sisi Allah. Udah selesai. Apapun Anda, apapun tindakan Anda, yang penting labelnya Islam di sisi Allah pasti selesai. Itu cepat prosesnya. Jadi sekalipun dia berzina, di sini kan Nabi bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Sekalipun dia itu berzina dan mencuri, nggak ada kata bertobat di sini. Karena di sini bisa didapati juga, di sini orang pendosa sekalipun di dalam hadis Sahih Muslim ya, dicatat kawan-kawan ya, yang Muslim di live chat itu dicatat di YouTube atau di mana dicatat, belajar sendiri di rumah, buka Dinda sendiri. dibantah, Dinda, kok diam? Sebentar, saya belum Enggak, ini Anda kan mau bertanya atau mau menerangkan? Anda bertanya atau menerangkan? Saya bertanya dan menerangkan. Udah, saya mau jawab, udah. Jangan diam dong. Sebentar. Itu orang nggak ngerti kok, orang cuma terjemahan. Dahulu ada seorang laki-laki yang tidak pernah berbuat baik, jadi dia pendosa. Endingnya apa? Tidak bertobat. Ya, sudah saya paham, saya jawab. Nah, masuk surga. Diam. Kamu diam. Kita jelaskan. Oke, saya Gurunda ya. Silakan. Oke, jadi dia memelintir ayat. Padahal sudah aku jelaskan di atas itu. Walladzina la yad'una Allah ilahan akhar wa la taqtulun nafsa. Jadi di sini loh. Ini dosa besar ini ada 3. Di antaranya, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, 1. Dan dengan sesembahan yang lain. 2, pembunuh orang yang diharamkan, ya. Membunuh orang yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. 3, zina. Barang siapa melakukan 3 itu, maka inilah dosa gitu loh. Tapi oleh Herdi dipelintir, berarti harus melakukan zina. Bukan gitu itu. Maksudnya barang siapa yang melakukan 3 yang dilarang itu, maka hukuman yang berat. Loh, Herdi gimana nganu ayat kayak gitu. Terus yang terakhir, maksudnya hadis itu gini loh Herdi. Orang itu, surga itu diciptakan bagi orang yang mentuhankan Allah. Makanya orang yang tidak mentuhankan Allah tidak punya kunci surga. Jadi kalimat la ilaha illallah itu berlaku kepada walaupun dia penzina, pembunuh apapun, kalau dia mempunyai la ilaha illallah, punya kunci surga. Walaupun dia nanti karena dia melakukan dosa, ya dia harus dihukum. Tapi kalau orang kafir, sebaik apapun kalau tidak mempunyai kalimat la ilaha illallah, maka kekal di neraka. Jadi di situ ayat di situ orang penjina, pembunuh apapun, kalau dia tidak menyekutukan Allah, punya kunci surga. Gitu loh maksud ayat itu. Silakan, Gurunda. Iya, jadi coba Anda pahami dulu lah data itu. Jangan ambil cuma 1 ayat gitulah, ya. Innaha saat mastaqarra wa muqamah. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Maka diurai kemudian ayat-ayat selanjutnya, di antaranya yang tadi. Maka dikatakan pesina itu akan dilipat gandakan asapnya pada hari kiamat, dan mereka kekal di dalam asap itu. Itu ayat 69 udah jelas sekali itu diterangkan. Kecuali, nah ayat 70 itu
ayat 70 dikatakan kecuali orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau mereka tidak bertobat, mereka kekal di dalam azab akibat persinahan. Jangan-jangan kau mengatakan, oh Allah akan menghukum, Allah membiarkan orang berzina. Apa matamu nggak melihat ayat itu? Illa man taba wa aman. Kan sudah dari awal tadi saya sudah membantah sebenarnya ini. Anda aja yang ngeyel. Kemudian ketika Anda menunjukkan Matius 5, nomor 31, nomor 32. Ini sebenarnya melegalkan persinahan, perceraian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena berzina. Jadi Anda, kalau sudah bosan dengan suami atau dengan istri, ya, Anda lakukan persinahan supaya Anda boleh diceraikan. Boleh Anda bercerai, yang penting ada di antaranya salah seorang di antara kalian berzina. Masalahnya, apakah boleh berzina? Boleh. Kenapa tidak? Semua hukum Taurat sudah dibatalkan. Ketentuan apapun di hukum Taurat dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Ya, di barat itu sudah dipraktekkan loh. Kalian aja ini yang malu-malu karena masih berdampingan dengan kami. Kemudian di ayat ini nomor 32, di mana ajaran apa ini? Orang yang menikahi janda dianggap berzina. Jadi orang-orang yang diceraikan suaminya karena berzina, lalu kemudian wanita yang sudah diceraikan ini bertaubat, mereka harus menjanda sampai mati. Karena kalau dia dinikahi oleh laki-laki lain, dihukum zina. Jadi dunia akan menjadi tumpukan wanita-wanita janda. Tapi apa benar di Kristen itu lebih banyak janda daripada duda, daripada orang yang lajang? Enggak juga kok. Enggak ada itu di Kristen janda. Begitu cerai, bahkan belum cerai juga sudah punya suami lagi. Itu fakta di lapangan. Sementara dalil yang mengatakan bahwa siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ini penghinaan terhadap janda-janda. Jadi siapa yang menafkahi mereka, kasihan. Kalau mereka ditinggal sama suami, karena suaminya berzina, ditinggal sama keluarga. Mereka ternyata ditelantarkan, nggak boleh dinikahin. Wow, keren kali ajaran agama kalian ini. Penghinaan terhadap wanita. Jawab, bukan bertanya. Belum waktumu bertanya. Oke, kita balik. Ya, saya menjelaskan, kawan. Saya paham itu agamamu. Karena memang aku belum jawab tadi. Bentar, aku jawab dulu ya. Pakai standar Alkitab kan, tapi begitu. Nah, ini pertama. Kita sudah bantah dengan Al-Quran. Ini pertama yang soal ini. Ya, cuman saya luruskan ketidakpahaman kalian aja. Jadi tunggu ya. Tadi Herdi bawa Muhammad siapa itu? Ini yang jawab langsung Tirmizinya. Abu Isa ini Tirmizi, Her. Hadis ini Hasan Gorib. Udah mas satu, terus aneh. Kan gitu. Lihat nih siapa nih Abu Isa. Bentar ya. Ini keluar dulu. Iya, selama itu tidak. Nah, di sini nih lihat nih. Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sauro At-Tirmizi. Dar, selamat datang di kebenaran. Ah, lu mau apa? Tirmizinya aja udah bilang ini kok hadisnya Hasan Gorib, imam kami. Masih mau bantah lah. Ngapain dibawa? Itu pertama. Terus yang kedua ya, sekarang hadis tadi berapa? Sahih Muslim 4969 ya. Berapa tuh? Oi. Ini Kipti bukan seorang budak. Ini udah dibantah juga. Itu bro, saksinya Allah bro. Orang berzina. Iya, itu kan udah digenap. Kalau gue udah nggak perlu dibahas itu karena Yesus sudah menggenapi itu Matius 19 nomor 6. Ngapain lagi dibahas? Nah, terus lanjut lagi soal ini. Orang berzina itu kan hanya Tuhan, bro. Itu. Apa tuh? Gimana itu? Jadi apa bedanya orang menikah yang saksinya Allah dengan orang yang berzina? Kan hanya Allah doang saksi. Enggak, posisinya gini, Maria Kipti itu kalau nggak budak istri intinya gitu loh. Kalau nggak budak istri, bukan budaknya orang lain, bukan juga istrinya orang lain, bukan juga wanita bebas seperti yang ada di Yunani. Makanya memang susah kalau bro mau pakai standar Alkitab. Gak bisa, lu lihat di Al-Mu'minun. Ini loh Al-Mu'minun dibilang apa coba? Melainkan istri dan juga hamba sahaya. Ya. Udah milik kami itu. Kalau misalnya istri pakai akad nikah, hamba sahaya pakai akad milik. Kayak Rahel itu loh. Ya, itu dimiliki oleh Nabi Muhammad, udah haknya Nabi Muhammad. Rahel dengan Yakub karena. Kalian ada nggak seperti ini? Kasusnya kan nggak ada. Zainab loh itu yang bilang saksinya Allah. Bukan kalau Zainab juga kan udah bilang. Bukan Zainab itu Wahyu itu. Langit ke-7. Coba itu mau apa lagi coba? Zainabnya aja bangga kok kalian yang repot. Iya tadi kan udah. Lanjut ya sekarang mengenai yang di akhirat itu ya. Ini sebenarnya nggak nyambung kok ke akhirat lagi ya. Cuma nggak apa-apa kita bubukin juga sekalian.
perhatikan ini di Al-Kahfi ayat 49, dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, mereka ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, betapa celaka kami kitab apakah ini tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan tertulis, dan Tuhan tidak menzolimi seorang jua pun. Lalu perhatikan di sini. Dan segala sesuatu telah mereka perbuat tercatat dalam buku catatan, dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar. Jadi ketika semua amalan sudah tercatat, itu akan diadili. Diadili dulu. Itulah kenapa Muslim itu ada nanti yang masuk ke neraka, kemudian dimasukkan ke surga. Di sini fatalnya kekristenan. Kalau Islam nerakanya tidak kekal untuk orang-orang yang beriman. Ya, Lah kalian kekal. Oke, kita nanya boleh ya lagi ya. Aku nanya sekali lagi. Ini ya. jawabannya, Bre. Selamat datang di kebenaran. Silakan bertanya lagi. Aku share screen ya. Boleh. Gitu loh ya. Enak Islam itu, nerakanya nggak kekal selama kita Islam. Ini datanya dari Sirah Nabi Muhammad, Al-Hafiz Ibnu Katsir, Tahqiq Syekh Salim bin Ted Al-Hilali. Ya, tunggu bentar ya, aku munculin datanya. Halaman 324. Oh, lo main Mobile Legend? Ya, anak gue itu, bro. Nah, ini ya, Hafsah itu ternyata pernah diceraikan sama Nabi, kan begitu. Nah, kita sepakat tadi kan, Zina itu kalau melanggar hukum nikah Islam, kan tadi saya tunjukin datanya di ensiklopedi dari karangan Quraisy. Nah, kemudian Nabi rujuk lagi dengan Hafsah kan. Nah, kan ada aturannya kan juga kalau udah diceraikan itu kan si perempuan itu harus nikah lagi dan laki-laki baru bisa diambil lagi jadi istri. Nah, gimana kasusnya di sini ini? Oke, saya jawab. Ya, jadi sekalian kawan lain lagi aja bertanya, sekalian satu kali jawab, Bro. Maaf. Jangan kalian ya dikolek aja pertanyaannya. Iya. Tadi ya tentang Tirmizi, Kores, Nasiruddin Al-Albani itu menyatakan sahih. Nasiruddin Al-Albani itu siapa? Jadi sekalipun Anda mengatakan Tirmizi tidak mengatakan doif. Ya, tidak Tirmizi ada. mengatakan Hasan Gorib. Lu cek Gorib apa artinya? Iya, Hasan Gorib bukan doif. Gorib itu aneh, Bre. Lah iya, bukan doif. Ya doif lemah, Gorib aneh. Gorib ya, lebih bawah dari doif. Iya, bukan maudu. Gorib lebih bawah dari doif, woi. Lalu Nasiruddin Al-Albani siapa yang mengatakan sahih? Ngapain dibawain? Tirmizi udah bikin kita mudah ngebahas. Berarti tidak tahu masalah hadis berarti. Nggak paham, dia nggak paham. Bukan soal nggak paham, bro. Di situ kan Hasan Gorib, lalu disahihkan oleh Nasiruddin Al-Albani. Nah, siapa tuh? Siapa yang mensahihkan ini? Nasiruddin Al-Albani. Kamu tahu Albani itu siapa? Kamu nggak tahu siapa? Kamu tahu kamu? Kamu siapa? Siapa? Nah, dia itu ulama biasa, itu cuma menerjeh doang. Oke, sekarang kita buka tadi ayat Quran ya. Gini, kata tidak itu jangan dihilangkan. Orang yang tidak berzina nih. Coba perhatikan baik-baik, barang siapa? Nah, coba. Nih. Dan orang-orang yang tidak satu tidak menyekutukan ya. Ya, oke. Lalu yang dua tidak membunuh. Lalu yang tidak berzina. Ketiga tidak berzina. Nah, orang yang tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian, apa demikian tiga itu? Barang siapa yang melakukan menyembah, menyekutukan, membunuh, berzina, maka baca itu kok kamu ayat jelas kayak gitu. Sebentar dulu, kan di sini konteksnya orang yang tidak. Iya, yang tidak menyekutukan. Iya. Yang orang yang melakukan tidak berzina ini akan mendapat dosa. Sebentar dulu. Karena kenapa? Karena Allah membuat suatu ketetapan di dalam hadis tadi Bukhari ya. Aneh. Karena itu adalah ketetapan Bukhari 5774. Nah, tolong jangan dulu dibantah ya. Karena gini, Bro. Jika ketetapan Allah adalah dosa, saya rasa Allahnya kurang kerjaan, Bro. Sungguh Allah menetapkan pada setiap anak cucu Adam bagiannya dari perbuatan zina. Jadi zina itu adalah ketetapan Allah. Itu yang dibaca dan kemaluanlah sebagai pembenar semuanya atau tidak? Oke, anggaplah itu Anda uraikan. Tapi kamu mau kabur kamu ya? Bentar, poinnya Allah menetapkan zina. Anda mau zina apapun itu zina, udah zina. Poinnya ditetapkan, intinya itu. Poinnya itu kemaluanlah sebagai pembenar semuanya atau tidak? Apakah lu akan membenarkan ujian dari Allah itu?
terjadi mungkin dan tidak mungkin dihindari sinanya. Nah, terus kalau pembenar semuanya atau tidak apa ini? Pembenarnya semuanya. Ya, melihat sedangkan sina lisan adalah ucapan, sina nafsu keinginan, berangan dan kemaluannya sebagai pembenar semua atau tidak. Apa maksudnya pembenar semuanya atau tidak, Herdi? Lah iya, bukan soal maksudnya, tetapi ini ditetapkan. Segini, saya tanya kamu, Anda begini, ketetapan kehendak bebas kita nanti yang menjadikan apakah itu zina terjadi atau tidak. Entah siapa kehendak bebas, ini ketetapan. Loh ini pembenar, ngapa? Ya udah. Kalau gitu dihapus aja ini nih, dan kemaluanlah sebagai pembenarnya semuanya atau tidak, itu dihapus aja. Bro. Kehendak bebas emang ada di hadis atau di Quran. Ada kehendak bebas di hadis atau Quran. Wah, ada kehendak bebas di dalam Al-Quran. Enggak ada kalau sudah Allah. Oh, ada dong. Ali Imran, Ali Surat 19, Ali Imran ayat 152, Al-Kahfi ayat 29. Waduh, ada banyak. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa mengubah, bro. Saya tanya ketetapan sekarang Allah. Bagaimana kita mendapatkan kehendak Allah yang berupa rahmat kalau misalnya kita tidak berbuat? Nah, itu kehendak bebas gimana tuh? Kan kalau Allah ini Ali Surat 119 loh, Bre, yang gua bacain. Ini gua buka ya. Saya tanya, Anda melanggar ketetapan Allah dosa atau tidak? Melanggar ya dosa. Ketetapan yang mana, Her? Tunggu, Allah telah menetapkan pada setiap anak cucu Adam, kecuali kalian anak Nepilim, bukan anak cucu Adam. Apa itu yang ditetapkan? Apa yang ditetapkan? Perbuatan zina. Apa? Yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Perbuatan apa? Zina. Selamat datang pada yang mana? Kebenaran. Sungguh Allah telah menetapkan pada setiap anak cucu Adam. Saya tanya, kalian anak cucu Adam? Oke. Nah, kalau kalian anak cucu Adam masuk dalam ketetapan ini, ketetapannya apa? Perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Saya tanya, Anda melanggar ketetapan Allah dosa tidak? Dosa. Ya udah, dosa. Berarti supaya Anda tidak dijatuh. Begini, supaya Anda tidak. Nah, sekarang begini. Sekarang begini, coba pakai otak kamu. Ada nggak orang yang bisa bebas dari zina mata? Ada nggak? Bentar dulu. Ada nggak orang yang bisa lepas dari zina lisan? Tenang. Zina ucapan ada nggak? Zina nafsu keinginan ada nggak? Tenang. Jangan. Saya tadi orang tadi Yesus diciumi kakinya Anda katakan bukan zina. Ini sekarang dijelaskan mata zina, lisan zina, berangan-angan juga zina. Astagfirullah. Di mana otaknya orang ini? Gini, saya tanya. Sesungguhnya Allah dengar. Saya yang menjelaskan, Anda yang mendengarkan. Sesungguhnya Allah menetapkan. Apa yang ditetapkan? Tentang zina. Nah sekarang ada nggak manusia di muka bumi ini yang bisa lolos dari zina mata? Ada nggak? Yang lucu Allahmu kok menetapkan, jadi manusia harus. Faktanya kan ada memang kan? Ada nggak? Kalau dilakukan manusia itu lucu. Oke. Sekarang saya tanya kepada saudara. Dengarkan. Oke, apa? Dengarkan dulu. Saya belum selesai. Dengarkan gini. Dengar Herdi, dalam satu hari kalian selamat. Kalian tidak salah menyembah. Herdi, dalam satu hari berapa kali kamu di HP-mu itu muncul sesuatu yang menimbulkan syahwatmu? Berapa kali dalam sehari? Kalau itu muncul itu berarti Allahmu yang menetapkan kan? Itulah yang saya jawab. Salah nggak itu? Salah nggak? Iya, berarti kejadian ini benar-benar terjadi, berarti Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul Tuhan kan? Karena sesuai dengan fakta yang kamu lihat kan? Ya, Tuhan sebagai apa yang menetapkan berzina? Itu bukan Tuhan, itu iblis, bro. Lah, ini yang dimaksud zina apa dulu? Herdi, zina apa yang dimaksud? Tidak usah kau uraikan yang mana namanya zina. Enggak usah kau uraikan. Kan sudah dijelaskan di sana. Zina mata, zina lisan, angan-angan. Yang dimaksud di situ, yang dimaksud di situ adalah ketika manusia itu cenderung mengikuti syahwatnya, itu yang dimaksud zina. Makanya di Islam itu la taqrabuz zina, mendekati pun tidak boleh, melihat yang cabul nggak boleh, membicarakan yang cabul nggak boleh, berangan-angan tentang yang cabul nggak boleh. Itu yang ditetapkan di sana gitu loh. Siapa penyebabnya?
Penyebab gimana? Itu kan hasrat manusia kan udah kayak begitu, Ferdi. Kata siapa? Kata siapa? Sekarang begini. Sekarang begini. Kenapa kemudian Allah itu memberi aturan kepada Adam, kemudian Adam itu kemudian melanggar? Kenapa? Aduh, bro. Gini ya, kenapa? Ku tanya dulu. Ini konsep Islam dan yang ada juga di dalam kitabmu. Kenapa Allah memberikan aturan, kemudian ternyata Adam melanggar? Kenapa? Allah karena ada potensi, ada kehendak bebas pada diri manusia, maka Allah melarang. Ketetapan ada yang dikatakan zina mata, zina lisan. Kan itu. Di Alkitab Quran tidak menetapkan anak-anak Adam. Siapa bilang tidak menetapkan? Di mana baca kitabmu? Allah mendatangkan kesesatan. Di mana? Sabar Dinda. Barang siapa yang memandang wanita dan mengingini dalam hatinya, maka dia berzina. Siapa yang menetapkan itu? Allah itu menetapkan. Siapa yang menetapkan itu? Sampai-sampai kalian ketika menatap wanita, kalian jatuh ke dalam persinahan. Sekarang saya mau tanya, bapakmu dan emakmu sebelum mereka kawin, mereka saling menatap atau tidak? Iya. Menatap. Kalau mereka menatap, berarti dia jatuh dalam zina. Orang tua Kristen zina semua. Nah, siapa yang menetapkan itu? Gak begini loh, Allah itu. Lo begini gimana begini? Itu siapa yang memandang wanita, mengingini dalam hatinya, maka dia telah berzina. Emakmu sama bapakmu ketika dia jatuh cinta, dari mata turun ke hati, berarti kamu diawali dengan persinahan. Siapa yang bikin aturan itu? Siapa yang bikin aturan? Kata memandang di situ kan lihat bahasa aslinya, bro. Itu kan memandang. Siapa yang membuat aturan itu? Siapa? Berarti Herdi, kalian semua itu adalah anak-anak zina. Karena berasal dari pandangan-pandangan yang melahirkan keinginan terhadap lawan jenis. Itu bukan memandang dalam arti biasa, tapi memandang dengan nafsu, hawa nafsu. Lah, yang dikatakan hadis itu tadi apa? Kan ketetapannya tadi ada zina mata, ada zina lisan, ada angan-angan. Kan udah dijelaskan. Berarti larinya ke nafsu. Makanya lihat memandang perempuan serta menginginkannya. Intinya masuk nerakanya Islam itu nggak kekal. Kita bisa langsung ke surga. Ujung-ujungnya Islam keselamatan walaupun dosanya berzina karena akan ditebus di neraka. Thank you. Terima kasih. Kalau saya bicara. Siapa yang takut samamu, Herdok? Yang takut samamu siapa, Herdok? Enggak ada yang takut samamu. Mohon maaf untuk mute all. Herdok, enggak ada yang takut samamu. Oke, baik. Mohon maaf. Ya, jadi jelas itu. Anak zina ngapain kita takut sama anak? Iya, jadi ngomongnya jangan kayak sabar, Bro Herdi, waktu sudah habis, 30 menit pertama untuk battle sudah habis. Baik, kita cooling down dulu. Dan sesaat lagi kita langsung saja memasuki untuk sesi battle yang kedua, di mana di sini kesempatan untuk pihak Muslim mengajukan pertanyaan. Sama seperti tadi, 30 menit, dan kami mohon juga untuk masing-masing pihak untuk bisa menahan diri. Langsung saja waktu kita setting kita sudah siapkan. Boleh dimulai, waktu dimulai ketika pihak Muslim berbicara. Silakan. Oke, saya ngambil dari kitab Anda yang tadi. Barang siapa yang memandang wanita dan mengingini dalam hatinya, maka dia telah berzina. Lalu kemudian Anda mengurai, mengingini di sini adalah syahwat, nafsu. Di mana diterangkan itu dalilnya bahwa mereka nafsu? Tunjukkan kepada kita. Di mana dalilnya? Itu kan bagus. Jangan-jangan Anda mengatakan lagi budaya. Anda mau dijawab tidak? Sabar Herdi, sabar. Saya katakan kepadamu bahwa barang siapa yang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka dia telah berzina. Silakan tunjukkan dalilnya, uraiannya, silakan. Iya, sabar. Silakan Bro Daniel, Bro Herdi. Silakan Bro, silakan. Kok jadi silakan semua. Jangan nanti saya jawab. Enggak gini. Harusnya tim kawan-kawan Muslim ini punya tim khusus ruqyah. Kalau yang udah panas di ruqyah dulu. Lanjut. Ini kita sedang meruqyah Anda supaya Anda paham tentang agama Anda sendiri. Gimana sih? Ini bagian dari ruqyah. Silakan tunjukkan jawaban Anda. Mulai dari sekarang. Ting teng. Iya, ini kan perlu di share screen. Jadi ini jin-jinnya tolong diikat ya.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kata menginginkannya ini dijelaskan pertama kali di kitab Kejadian ketika Hawa menginginkan, ya, dari dosa keinginan itu dari nyambungnya kemana, weh? Dengar dulu, makanya saya menjelaskan. Hawa menginginkan apa? Makan buah. Ini beda. Ya, kita boleh loh. Kita boleh kayak Suma kesurupan kayak emak-emak rebutan. Bukan kesurupan ini, Herdi. Ini data yang kalian harus pertanggungjawabkan. Kita gitu mau loh. menjawab. Kan nggak nyambung, larinya ke Kejadian nggak nyambung. Hawa itu mau makan buah, bukan menginginkan lawan jenis. Otakmu yang nggak nyambung. Loh kok jadinya larinya ke otak saya? Otakmu yang koslet, kenapa lari ke Kejadian? Makanya diam dulu, kan ini ada nih di perjanjian lama, saya jelaskan. Justru karena otak saya nyambung, makanya nggak nyambung apa yang kau sajikan. Kejadian berapa? Coba, yang Ustadz di sini yang punya kualitas meruqyah coba diruqyah. Kejadian berapa? Ini, kamu tidak mau Kejadian kan? Ini saya buka otakmu supaya otakmu. Yang mana? Jangan mengingini rumahmu, sesamamu. Kata mengingini ini memang tipologinya ada di perjanjian lama. Makanya Yesus bukannya perjanjian lama sudah dibatalkan dengan segala ketentuan yang ada di dalamnya oleh Yesus. Diam dulu, ini lagi dijelasin. Jangan kayak kekanak-kanakan dari enggak. Jangan membodohi kita. Bukankah kitab jangan berzina, jangan mengingini ini sudah dibatalkan oleh Yesus? Nah, coba dibuka yang tadi itu. Dibuka yang tadi. Diam dulu gimana? Kenapa bawa data ini? Dengar, saya jarin. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta dengan segala ketetapan dan ketentuan yang ada di dalamnya. Kok kalian menjadikan data Taurat ini sebagai jawaban terhadap pertanyaan saya? Pendebat moderator, kalau Sumanya tidak bisa ditenangkan, tolong diruqyah. Kalau Suma tidak bisa ditenangkan, kita out ya. Diruqyah, ditenangkan dulu kawan. Ini masih berlaku dah ini. Kan tadi udah bertanya, nanti kita tanya lagi, nggak apa-apa. Ini keluaran ini masih berlaku nggak? Iya, oke, nanti dijawab. Oke ya, oke. Silakan Bro Daniel. Jangan lu tanya, lu jawab sendiri gitu. Ya karena kamu nggak mampu menjawabnya, kawan. Aduh, astagfirullah. Saya kan tanya, Matius 5, barang siapa yang mengingini perempuan, barang siapa memandang perempuan dan mengingini di dalam hatinya, maka dia berzina. Kenapa lari ke sini? Kenapa lari ke Keluaran? Tadi ke Kejadian. Ini lari ke Keluaran lagi. Kenapa? Apa rupanya jawabannya di sana? Semua itu ada jalan ceritanya di Alkitab, nggak tuh tiba-tiba kucing-kucing. Oh ya, oke. Baik. Silakan. Parah. Coba kawan-kawan diatasi dulu ini kawan kalian ini. Aduh. Udah jawab. Coba saya kasih 1 menit. Silakan. Aduh. Ya udah lanjut. Jangan dipotong ya. Bro Daniel, kan giliran saya bertanya kan? Bro Suma, gini. Saya kasih rahasia ya. Di dalam hadis Ibnu Majah, orang yang bisa mengendalikan emosi akan diberikan hadiah oleh Allah. Siapa yang emosi? Justru kalian yang panik ini saya tanya. Bro Suma, yang emosi siapa? Tenang. Bro Suma, diam dulu. Bro Daniel, minta tolong di share screen tadi yang bahasa aslinya bro, yang Matius 5. Lari ke bahasa asli lagi. Mana lagi? Dijelasin apa tidak? Ini dengar saya ulang pertanyaannya. Barang siapa yang mengingini wanita dan mengingini memandang wanita dan mengingini dalam hatinya, maka dia berzina. Bapakmu sama emakmu pandang-pandangan, mereka saling menginginkan. Lalu kemudian apa yang dikatakan data Matius? Mereka berzina. Berarti kalian berasal dari anak zina. Bantai itu yang harus Anda bantah. Jangan lari ke kitabnya agama lain, gak nyambung itu. Bukan dari tadi kalian bawa kitab agama lain. Bro, agama Yahudi punya kitab ini, Herdi. Dari tadi kalian bawa kitab agama Yahudi. Untuk menyadarkan kalian nggak apa-apa, tapi ini
pada saat kalian menjawab, nggak boleh pakai kitabnya orang lain. Herdi, kitabnya Yahudi itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus disalib. Belum ngerti juga. Tenangkanlah jinmu, kawanku. Tenangkanlah jinmu. Tumben hari ini pendebat nomor satu kesurupan ya. Iya, jangan kesurupan. Ini kami ini tandang loh. Kalian itu tuan rumah. Bikin malu kalau kalian kesurupan. Bikin malu. Ngambil kitabnya orang untuk menjadi jawaban. Oke, bro Suma, diam dulu. Nah, saya jelasin ya. Nah coba ini mungkin kayaknya ada ilmu sedikit ini daripada Herdi. Silakan. Ya, jadi kata mengingin itu kan dari kata epitumesai, itu epitumeo, to lust after. Itu hawa nafsu, Bang Suma. Hawa nafsu daging. Dan itu selalu ya berarti yang negatif. Nah, terus mana lo buka lah leksikonnya. Jangan lu celangin pakai asumsi. G193. Lu buka leksikonnya. Nah, tuh lihat tuh. Dipergunakan uses ya. Covet, desire, work, find, lust after ya. Tuh. Perhatikan semua. Jadi ini keinginan yang berhubungan dengan keinginan daging. Oke. Nah, sekarang saya sudah paham. Saya sudah paham. Saya udah paham. Saya kan yang bertanya udah paham. Sekarang ketika bapakmu menatap ibumu, apakah bapakmu nggak nafsu? Nah, makanya coba dilihat Gunaika. Kok makanya? Kata saya Gunaika, tanya, Bro Daniel. Kecuali Allahmu menetapkan dosa. Nah, itu ketika bapakmu menatap ibumu, apakah tidak bernafsu? Iya, itu karena Allahmu yang menetapkan. Dengar dulu, ini masih di teks itu. Coba kata Gunaika. Nah, Gunaika ini berarti Gunaika wanita kan yang sudah. Ya, nah, jadi yang dilihat itu istri orang, Bang Suma, di ayat itu. Lihat itu, looking upon a woman. Enggak. Ini Takia Korintus lihat. Gunaika itu bisa dua, bisa istri, bisa wanita. Takia Korintus lu. Gimana sih? Ya ampun. Makanya kalian dibuka leksikonnya dibuka. Nah, begini, ini standar Alkitab ini jelas sekali ya. Kemudian has committed adultery ya, emotion. Jadi setelah dia melihat a woman dengan hawa nafsu ya, dia menginginkan satu persinahan. Nah, itu sudah dosa. Terus mana istri orang mana? Menginginkan mana sih? Menginginkan istri orang mana? Tuh lihat itu definition adultery of a man with married woman ya. Ya mana? Kan? Museu. Yang Gunaika di atas, Bro Daniel. Jadi setelah epitumeo tadi, ada lagi ya, emotion. Nah, ini. Itu iya, itu katanya kan moceia. Iya kan? Jadi nah, ini moceiyanya kan ngambil dari lu kan ngambilnya dari Kristen sendiri. Ini kan ini kan maling dari punyanya Yunani ini. Tadi Yunani udah gua kasih lihat. Persetubuhan yang tidak disetujui oleh tuannya. Ini itu yang benar. 5:28 bukan punya Arab, Bang. Itu Yunaninya moceia enggak, gue tanya. Ini mau dijelasin apa enggak sih? Loh, tadi ini udah gua jawab di awal, nggak boleh dibawa lagi harusnya. Ayat 28 goblok, ya ampun. Moceia itu punya Yunani ya. Jangan pakai definisi Kristen. Menyembah manusia tuh, Yul, enggak usah. Jadi jelas ya bahwa ada beberapa pertanyaan tadi. Teman-teman ini ngambil standar Alkitab. Emosi tapi nggak boleh. Moceia itu punya Yunani, artinya persetubuhan yang tidak direstui oleh Kyriosnya, oleh tuannya. Kaget dengan standar Alkitab ya. Loh, ini kan kalian kan jatuhnya ngejiplak punya Yunani ini. Nggak boleh dong, definisi awal yang dipakai. Jangan kasihan begitu, Bang Kores ya. Malu loh, pemirsamu banyak. Tadi udah gua bawain, ini gua bawain lagi ya. Pemirsa Muslim itu banyak pintar, Bro. Jadi kita udah kasih tunjuk. Tadi iya, datanya udah gua bawain, lihat nih, perhatikan datanya. Ini loh, itu sebenarnya merendahkan. Enggak, soalnya kalian berdusta demi kebenaran Kristus, kalian berdusta. Itu jelek. Itu lebih banyak. Nah, ini lihat di sini, lihat di sini. Itu lebih banyak loh dan pintar-pintar. Mereka itu bermoral. Ini lihat in Greek. Ini moceia, lihat nih moceia bre. In Greek law, di hukum Yunani, clandestine seksual atau seksual yang tertutup with the free respectable woman against the will of her Kyrios. Prot dengan wanita terhormat yang dilarang yang tidak diizinkan oleh tuannya, her Kyrios tuannya. Kan semua itu jelas adultery kan, penistaan. Mucikari itu tuan, my bre. Itu
persinahan semua itu penjelasannya itu. Kamu ngerti bahasa Inggris kan, Ini bro? kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan tuannya, itu baru mau ceia. Lu jangan zina punya Islam deh ah. Ya, Mau ceia. jadi udah jelas ya. Jadi jelas yang ayat dikutip-kutip tadi itu, dia melihat wanita, ada hawa nafsu dan menginginkan persinahan. Jadi itu jelas. Bukan gini, yang jelas itu begini. Dia melihat wanita, lalu wanita tersebut tidak diizinkan diprot-prot oleh yang tuannya. Itu yang benar. Karena di sini ada the will of Kyrios. Kamu ya, ini gue nih ahli Yunani. Gini, Kores, poinnya di situ Tuhan kami itu melarang karena itu sesuatu perbuatan zina bagi yang melarang prot-prot kalau tuan yang memiliki wanita tersebut tidak mempunyainya, tidak merestuinya, bre. Intinya itu, tuan ini bisa apa? Suami bisa, bapak bisa, mucikari bisa. Ya, jadi sudah sepakat ya bahwa orang yang menikahi orang yang diceraikan itu berzina, Bro Kores. Enggak. Bahkan suami kalau mengizinkan istrinya digunakan itu bukan mau ceia, tidak dilarang Yesus. Meskipun ini battle, tapi teratur lah. Jangan kayak mama rebutan minyak goreng di pasar. Gua nggak rebutan, dari tadi kalian kan udah titik kita itu. Mau menjelaskan, dengar dulu. Iya, aduh. Di dalam iman kami itu dilarang, tetapi di dalam iman Anda itu ditetapkan harus dilakukan. Ini mau ceia bukan zina. Oke, sekarang baik kita tinggal itu. Sekarang ini kebenarannya, Her. Ini kebenarannya, Tom. Diterima dong. Kedua, ya, sudahlah. Pertanyaan kedua. Kan penontonmu itu kan pintar, bro. Pertanyaan kedua. Yang kedua, saya pertanyaan terakhir dari saya sebelum ke adik-adik saya ya. Tolong tunjukkan data di dalam kitab Anda syarat sah rumah tangga pernikahan. Silakan. Syarat sah pernikahan di dalam Kristen, di dalam kitabmu mana? Tunjukkan kepada saya. Bahasina dia bawa nikah. Bahasina bawa nikah. Ya. Bagaimana? Kalau tidak ada syarat sah nikah, kemudian kalian dilahirkan dari seorang percampuran laki perempuan, berarti mereka melakukan persinahan, gitu maksudnya lu. Kalau mau bahas pernikahan, gimana otak kalian itu? Kalau topik pernikahan, syarat sah nikah saya minta, ada nggak di dalam agama Anda? Guru apa ini? Dia nggak tahu topiknya. Kalau tidak ada syarat sah nikah, berarti kalian anak zina semua. Makanya coba tunjukkan mana syarat sah nikahnya. Meluruskan guru damu ini. Tunjukkan. Ya ini. Ayo, jangan malu-malu. Ini di kandang sendiri, ini kelakuan begini. Ini ya kawan-kawan ya. Saya melihat ini sesuatu yang tidak baik ya. Enggak, kan Anda berbicara mengenai zina. Zina itu kan bahasa Al-Quran. Nah, saya tanya, syarat sah nikah, syarat sah kawin di dalam agama Anda apa? Ya, coba dibuka tadi itu, Bro Daniel, yang itu. Gitu dong. Syaratnya laki-laki perempuan. Ya. Mana? Bukan budaya. Cium kaki bukan budaya, bukan. Ayo tunjukkan. Kejadian ya. Langsung aja yang Matius 9 itu yang Tuhan Yesus bilang apa yang sudah dipersatukan Tuhan, terus laki-laki itu yang kita minta syaratnya, syarat sahnya apa gitu. Kan begitu. Mana coba kita mau lihat. Satukan, terus laki-laki. Kalau kalian nggak bisa jawab, gue yang jawab nih. Orang yang bercerai terus menikah lagi tuh. Ya syarat sah nikahnya mana? Lu gimana mau cerai kalau misalnya syarat sah nikah untuk menikah belum terpenuhi? Gimana mau cerai? Ayo, semangat. Lah. Syarat sah nikahnya ya sudah diberkati di gereja selesai. Mana di kitab mana? Di kitabnya mana? Lemes dia. Mana syarat sah? Yang mana nih? Yang mana di situ? Tuh, demikian mereka bukan lagi dua, menjadikan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh ceraikan manusia. Loh, syarat sah nikah ini mereka orang sudah dipersatukan ini. Kamu mau dengar apa mau ngoceh? Ya ini bukan syarat sah nikah. Ya makanya berhenti dulu dong ngoceh. Ini mah lebih ke apa ya? Lebih ke prinsip gitu, lebih ke makna dari pernikahan gitu loh. Maksudnya ada laki perempuan, lalu kemudian dipestakan, disaksikan, dikatakan suami istri. Keluar dari topik, pertanyaanmu sudah keluar dari topik. Bukan. Ini membuktikan gitu, kalian itu adalah keturunan apa? Kita ini udah mau ladenin pertanyaanmu yang udah keluar dari topik. Gak tahu malu nggak? Justru ini yang membuka kalian, ini tema kalian kan? Zina itu dalam Islam dan Kristen. Nah sekarang coba orang yang tidak memiliki syarat sah nikah di dalam agamanya itu apa namanya? Pesina. Biarin aja suka dia di situ.
Silakan. Negara, silakan. Syarat sah nikah mana coba? Sampai bosan gitu. Syarat sah nikahnya mana? Tunjukkan, silakan. Silakan. Herdi, kok diam Her? Mana syarat sah nikah? Supaya kalian tidak dikatakan supaya sulit menjelaskan bro. Kalau orang yang nggak mau mendengar ya susah. Kita mau ya sudah kau jelaskan lah ini. Coba kau jelaskan ini. Kita mau ngomong gimana kalau Anda mencret begitu bro? Ya udah, jelaskan. Saya diam. Saya mau dengarkan. Mencret, lu yang ngebawanya cuma prinsipnya bukan syaratnya. Tahu ngerti syarat nggak sih? Bahasa Indonesia syarat apa Gurunda ya? Gak tahu dia. Poin-poin yang mesti dipenuhi supaya orang itu bisa disebut menikah. Poin-poinnya apa gitu loh. Ingat, ayat ini dibawa oleh Quraisy untuk membenarkan Muhammad. Ingat. Sekarang tunjukkan syarat sah kamu mana? Nah itu poin-poinnya apa? Ini pernikahan. Tadi kan mana ada pernikahan? Ini prinsip rumah tangga ini. Orang yang sudah dipersatukan, maksudnya orang yang sudah dikawinkan, tidak boleh diceraikan. Nah, untuk dikawinkan itu syaratnya apa? Iya harus dipersatukan. Kalau nggak dipersatukan. Iya, untuk dipersatukan itu syaratnya apa? Loh. Poin-poin supaya bisa dibilang suami dan istri itu apa gitu loh. Lu pernah pacaran nggak? Oh, pacaran dulu. Ternyata. Aduh, salah kalian bawa topik serius, salah kalian. Oke, kita tutup aja. Jadi, ya. Kesimpulan kalian adalah keturunan Jinu. Pemprot. Oke, sampai jumpa kawan-kawan. Terima kasih atas. masih ada berapa belas menit lagi nih. Curang dong. Kalian udah full, kita enggak. Pulang bawa malu. Silakan. Masih ada 11.55. Orang Silakan. tahu malu dengan tebal muka itu. Syarat sah nikah tidak ada di agamanya. Oke ya udah ini berarti syarat sah nikah nggak ada ya. Gua sekarang mau bertanya nih. Sorry ya Lona ya, nggak ada itu kan. Nggak ada kan. Nah sekarang gua mau bertanya. Syarat nikah dalam agamanya. Etika berarti kita sama dengan bembe. Etika kami berdebat itu nggak murahan kayak kami. Belum ada apa-apa udah kabur. Giliran kalian bawa Muhammad, gauli budak, giliran ditanya syarat sah nikah aja nggak bisa. Aku bangun tidur udah mau kabur. Padahal bangun tidur aku. Kami itu nggak rendah. Ya udah nih, ini kan 10 menit lagi nih. Syarat sah nikah nggak ada. Itu kan udah nggak apa-apa. Kita menghargai walaupun kalian silakan tidak ada syaratnya. Saya tidur aja dulu. Silakan, saya mau tidur. Assalamualaikum. Gantian tidurnya gantian. Waalaikumsalam. Udah. Ini jangan dulu tumbang dong. Masih 10 menit. Kalian harus bertahan dengan ini. Kalian harus memikul salib dalam 30 menit terakhir ini. Gue mau nanya nih sekarang nih. Oke, dari mana cara kalian menikah di depan pendeta? Silahkan. Ya, nggak usah dijawab lah. Sudah dikasih ayat. Nggak punya rukun-rukun, berarti. Ya, silakan Daniel, Herdi. Dari mana sejarah Kristen nikahnya depan pendeta? Silakan. Enggak, ini kan Suma ya, kalian ini nggak ngerti tema. Jadi udah nggak usah bahas yang itu. Kita bahas dengan cara nyogok mungkin. Jadi kalau bahas tentang zina tiba-tiba lari. Syaratnya dengan nyogok. Iya. Jadi memang kengawuran tim Muslim ini kan lucu. Enggak, dijawab aja sejarahnya ada nggak? Dijawab aja. Membahas apa? Nggak ada. Ini bahas zina, ini kan zina yang ditanya. Iya, kalau misalnya syaratnya ini tidak datang dari Tuhan, jatuhnya zina pernikahan kalian gitu loh. Iya, yuk. Tadi udah dikasih ayatnya. Kan ayatnya begitu, bro, dipersatukan. Nah, dipersatukannya kan oleh Tuhan kan, bukan oleh pendeta kan. Nah, ini kalian dari pendetanya dari mana? Kan di hadapan otomatis ada saksinya. Ya, apa? Oh, kalau saksi beda lagi. Ini kan depan pendeta kalian, bukan depan saksi. Nah, pendeta ini Tuhan. Iya, pendeta dibawanya kan ke gereja. Ya. Maksudnya gini, bro. Bukan di dalam kekristenan, bukan sebutkan satu-satu, Herdi. Iya, bukan seperti Islam. Terus. Ayo kita parah. Quran Bang Herdi, kita telanjangin Quran. Apa yang telanjangin? Ini Kristen ditanya, kalian menjawab. Datang dari mana sejarahnya? Kalau nggak tahu, gue yang ngasih tahu nanti. Bro. Tadi waktu emosi.
waktu kita kalian menjawab, kami mendengarkan, nggak kayak kalian kesurupan kayak gini, bro. Mau tadi jawab? Iya, sok. Mana tuh dijawab apa tuh? Datang dari mana di depan pendeta? Tadi bisa kita kejar, ya. Makanya dijawab, Herdi. Astaga. Ya udah dijawab, nggak usah mengeluh, dijawab. Iya, jadi gini, jangan, aduh, astagfirullah. Males saya. Jangan takut, Herdi, kamu cuma nanya kayak gitu takut ya. Bukan takut. Ya udah dijawab, ayo diem. Dibantah. Ayo dijawab. Mana? Oh, silakan. Sok. Iya, jadi di dalam kekristenan bukan seperti Islam, cebok diajarin. Ya, disebutkan kemana-mana. Gak nyambung kalau ke cebok. Nikah lu depan pendeta, sejarahnya dari mana? Silahkan. Aduh, kan begini. Plak. Ya ini memang. Disuruh jawab tertawa gimana Herdi ini? Iya, jadi menikah itu di hadapan Tuhan. Jadi manusia. Kamu di hadapan Tuhan apa di hadapan pendeta kamu? Gimana sih? Di hadapan Tuhan. Gini, kalian berdua bicara dulu. Kalau udah selesai kasih kabar saya. Silakan. Jadi kalau nggak tahu, segini sekarang gua jawabin buat lo. Nah, kekristenan sejarah menikah itu depan pendeta dari sini, my bre. Nih. Kasih tahu Kores. Kasihan. Nah, datangnya dari sini ya. Kita lihat di sini. Ini judulnya How Many Christian Wedding Custom Are Rooted in Pagan Roman Rites. Nah, berapa banyak customs dari pernikahan kekristenan itu berakar di ritus-ritus, ritual-ritualnya pagan Romawi. Waduh. Nah, ini yang ngomong Gregory Elder. Siapa itu Gregory Elder? Gregory Elder itu adalah ini Meteor Garden. Iya. Meteor Garden. Nah, ini Gregory Elder ya, gua buka. Nah, ini Gregory Elder adalah seorang profesor di universitas, bentar dulu. Di Universitas Moreno Valley College dan juga seorang pastor Katolik Roma. Dia menjelaskan di sini pernikahannya kekristenan datangnya dari pagan Romawi yang bentuk pernikahan ketiga. Karena harus ada pendetanya. Itu harus hadir untuk melaksanakan pernikahan. Kenapa? Karena zaman dulu kekristenan datangnya dari budak-budak nggak punya orang tua, sehingga yang menikahkan siapa? Pendeta-pendetanya atau Pontifex Maximus begitu. Nah, pernikahan inilah yang diambil oleh kekristenan lalu diwariskan ke pernikahan modern. Alhamdulillah Islam nggak begitu ya, karena Islam di depan wali atau di depan orang tua atau di depan nanti kalau orang tuanya nggak ada ijab kabul paman sampai ke hakim, nanti itu ada urutannya. Banyak. Itu bre, itu jawabannya datang dari pagan Romawi. Oke, terima kasih Kores. Kalian di depan Jadi pendeta. dari pagan Romawi itu dia baca Alkitab ya. Iya, ini. Iya, pagan Romawi itu baca Alkitab ya, saya tanya. Iya. Ini soalnya kan ini Pontifex Maximus. Ya ampun. Pagan Romawi pakai Alkitab. Iya, ini dibilang aja ini. Ini pastornya udah ngomong kok. These wedding customs were preserved by the Christians. Nah, custom cara pernikahan seperti ini itu diambil oleh kekristenan. Diterimalah. Ayolah, data gue masa nggak diterima? Jangan malu-malu. Pernikahan itu dasarnya apa? Kamu aja udah bisa menjelaskan. Dasarnya Romawi punya. Kenapa? Karena di sini dibilang the first Roman Christian face a problem. However, the father of the two families often did not exist for Christians. Buset. Itu loh jawabannya. Udah dijawab. Dan ini bisa ya. Nah, pertanyaan kedua ya sekarang ya. Lanjut Kores. Siap ya. Sekarang lanjut. Pertanyaan kedua, 1 Korintus 6 nomor 16. Sini Daniel, sini Herdi, sini lu biar paham lu. Lu menikah lu tuh menikah atau menzinah lu. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang menempelkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu. Pertanyaan gua, apakah Hawa dalam Biblos itu adalah perempuan sundal? Waduh. Karena di Kejadian 2 nomor 24 begitulah caranya Hawa menikah. Silahkan. Ayo Herdi, jangan malu-malu, ayo. Diem. Oke. Bukan diem. Ya, silakan. Ya. Itu kan coba baca ayat sebelumnya. Coba. Coba baca. Yang mana yang sebelumnya ini? Iya, atau biar saya buka ya. Boleh. 1 Korintus 6. Ya.
Oke, 1 Korintus ya. Satu Korintus 6 ayat 16. Oke. Ya. Oke. Allah yang membangkitkan Tuhan, membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambil ke anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Oke, ini berbicara tentang percabulan. Atau tidak tahukah kamu siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Ya, ini bukan percabulan, apa hubungannya? Iya kan, itu kan kalau menempelkan diri pada perempuan cabul itu menjadi satu tubuh. Nah, iya, kalau tidak dikehendaki Tuhan ya cabul, bre. Kok kamu Nah sekarang iya, tidak dikehendakinya Tuhan. Kan itu kan sama tuh, menempelkan diri kan. Nah sekarang apakah Hawa perempuan cabul dalam kekristenan? Silakan. Enggak, dia kan dipersatukan. Dikehendaki Tuhan. Intinya itu tidak dikehendaki Tuhan. Di mana ada kehendak di situ? Ya, astagfirullah. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambil ke anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Oke. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Jadi bedanya apa? Bedanya apa tuh? Menempel itu bedanya apa? Karena Hawa juga begitu kan? Astagfirullah. Hawa itu kan atas kehendak Tuhan. Ini bukan kehendak Tuhan, cabul ini kehendak iblis. Itu taunya kehendak tuh dari mana? Kan dua-duanya sama-sama menempel. Taunya dari mana? Lah, apakah Tuhan menginginkan manusia dalam percabulan? Enggak kan? Nah, itu kan perempuan sundal itu tuh perempuan. Kalau sama perempuan sundal kan cabul. Kalau sama perempuan yang bukan sundal, itu kan harusnya bukan cabul, tapi kan sama-sama nempel. Astagfirullah, kamu hanya terpatok pada ini yang menempel ini. Cocokmologimu parah, bro. Loh, bukan gua, Paulus itu yang bilang. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya menjadi satu daging. Gini, saya coba. Gini, saya jawab ayat Alkitab ya. Ini 21 ayat 7 nih. Oke. Ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, ya, tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendosa, mereka akan mendapat bagian. Jadi sudah dijelas konteksnya di situ cabul. Iya. Berarti gini ya, orang sundal itu tidak boleh menikah. Astaga, di situ atas keinginan sundal, atas keinginan cabul. Atas keinginan cabulnya di mana sih? Orang dua-duanya sama-sama menempelkan diri kok. Lah iya kan cabul di situ. Ya, itu mereka berdua tidak saling mengingini loh. Mereka berdua tuh ya nempel aja berdua. Hawa kan begitu juga sama Adam. Coba Bro Daniel jelaskan. Iya. Gimana? Memang ngawurnya minta ampun. Iya, dia menyerah. Silakan Daniel sekarang. Ya, Adam dan Hawa itu dipersatukan. Nah iya, tahu kehendak Tuhannya tuh dari mana? Karena dua-duanya sama-sama nempel kan. Perempuan sundalnya nempel, perempuan tidak sundalnya nempel juga. Tahu kehendak itu dari mana? Tuhan membawa Hawa kepada Adam, makanya Adam bilang, inilah dia, tulang dari tulangku. Oke, kalau misalnya gitu, sekarang perempuan sundal ini tidak dibawa Tuhan. Berarti yang dibawa Tuhan cuma Hawa doang dong? Karena yang lain kan enggak. Kores bahasa Indonesianya nilai berapa, bro? Bahwa Allah yang mempersatukan. Gimana sih? Kalau kamu udah mampu coba dibuktikan dalam dalil bahwa misalnya Hagar, Sarah, lalu kemudian Ruth, Bathsheba itu Tuhan yang menggiring mereka kepada ini. Ada nggak? Dinda Kores. Terima kasih. Dinda Kores. Ya. Kami mana tahu syarat sah nikah di Kristen ada di hadits. Coba cari, ada nggak? Baik, terima kasih. Coba kita lihat. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat kedua pihak narasumber yang luar biasa sudah memanaskan debat kita malam ini ya. 30 menit, yang kedua sudah habis. Baik, Ikhwan Filah, luar biasa panas. Jujur saya pribadi merasa agak grogi jujur saja untuk memoderatorin debat kita dengan topik yang ngeri-ngeri sedap malam ini. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini semuanya berjalan dan lancar, meskipun tadi sedikit ada ad hominem ya. Dan saya mohon untuk ke depan kedua pihak narasumber untuk bisa lebih mengkondusifkan debat kita malam ini. Baik, Ikhwan Filah,
kami mohon izin sekali lagi untuk iklan-iklan sebelum kita sampai di closing statement bagi kedua pihak narasumber. Jadi sekali lagi Iwan Villa, debat kita luar biasa malam ini yang mempertemukan dua dream team dari Muslim dan Kristen, 3 on 3, dengan Gurunda Zuma, Ustadz Tahta, Triun Slayer. Kemudian dari pihak kekristenan ada Bro Daniel, Bro Tom, dan Bro Malikil Amalak. Keduanya sudah mengevaluasi, mengkomparasi, dan mengelaborasi topik yaitu zina dalam perspektif Islam dan Kristen, halal ataukah haram. Baik, debat kita disiarkan secara langsung dari berbagai menara siar, diantaranya adalah Zulkifli M. Abbas Official, Tahta Channel, Triun Slayer Comment Center, M3 Official, Salam Akal Sehat Sugi Kristologi, Pengamat Debat Lintas Agama, Yans M3 Channel, Amanah Sang Hamba, Dialog Channel 9, Ikhlas Dunia Akhirat, Josel Official, Pejuang Tauhid TV, Debat Panas, Dosen Debat Lintas Agama, OSI Channel, Menara Siar Debat MDM, Nazir Media Channel. Terima kasih atas kesetiaan Iwan Villa semuanya yang masih berbagi like, comment, subscribe, dan share-nya kepada seluruh menara siar yang sudah menyiarkan debat luar biasa kita malam ini. Baik, kita langsung saja sampai kita kepada ujung acara, meskipun nanti di akhir ada sesi partisipan. Tapi sebelum kita memasuki acara closing statement, kami persilakan kepada partisipan yang hadir di Zoom M3, Mujahid, Mujadid, dan Mujtahid untuk nanti yang berminat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua narasumber untuk raise hand. Kami berikan slot untuk 2 Muslim dan 2 Kristen kepada untuk memberikan pertanyaan. Baik, kita langsung saja setting waktu 6 menit untuk kita berikan kesempatan untuk closing statement bagi kedua belah pihak. Kami berikan kesempatan pertama kepada pihak Kristen. Oke. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, jadi ya tentang pernikahan tadi di dalam kekristenan, Tuhan itu menciptakan otak buat manusia. Otak itu dipakai, jangan dibuat pajangan. Tetapi legitimasinya ya atas kehendak Tuhan di hadapan Tuhan. Jadi manusia itu punya otak. Manusia itu mengelola bagaimana caranya, yang penting sah di hadapan Tuhan, dibawa ke hadapan Tuhan. Selesai dengan saksi apa adanya. Wali dari mana, apapun yang ditentukan. Itu karena Tuhan menciptakan otak buat manusia. Jadi kalau otak ini nggak dipakai, ya buat apa? Dikasih makan hewan aja. Jadi jangan semua semua dituntut harus Tuhan. Yang penting itu Tuhan di hadapan Tuhan, itu selesai. Jangan semua mau mintanya harus Tuhan. Terlalu manja kayak anak-anak. Lalu Tuhan pasti akan berkata, lalu otakmu saya ciptakan di kepala itu gunanya untuk apa? Dipakai, begitu bro. Jadi kan topiknya tentang zina, kok larinya ke pernikahan? Ya, gini, di dalam kekristenan Tuhan itu sangat membenci persinahan. Kata Tuhan Yesus, di akhir zaman nanti Dia akan membuang ke neraka pesina-pesina yang tidak bertobat. Tetapi kata Allah kebalik. Zina itu harus terjadi, ditetapkan. Jika zina masuk neraka, Allah yang jadi tersangka harusnya. Karena Allah yang menetapkan. Tidak mungkin manusia itu melanggar ketetapan Allah. Jadi makanya harus melakukan kan. Manusia harus melakukan ketetapan Allah. Jadi jika ada orang Islam yang berzina lalu disalahkan, harusnya Allah yang jadi tersangka. Karena Allah yang membuat ketetapan. Beda di dalam iman kekristenan. Di dalam baik, kami mohon Bro Herdi, kami mohon maaf, kami terpaksa untuk jangan framing ya. Kami tidak boleh menyalahkan. Mohon maaf, saya belum ngomong. Ini dari tadi Herdi tolong dicabut kata-kata itu. Itu Anda sudah nggak ada remaja di Islam tuh Allah menyuruh berzina tuh apa? Tolong ini. Tidak ada. Tolong jelaskan, saya kalau nggak dijelaskan nanti lihat saja ujungnya. Jangan seperti ini ngomong. Kalau tidak ada di Al-Quran, jangan. Saya selama ini diam. Jangan. Kalau tak ada dalil yang ngomong Allah menyuruh berzina, kami nggak mau terima itu. Tolong dicabut. Itu sudah tidak ada dalilnya. Saya buka datanya, Anda mau lihat? Silakan kalau ada mengatakan Allah menyuruh berzina. Oke. Kalau saya tidak bisa Anda temukan, Anda berhadapan sama saya. Silakan. Oke, tenang. Udah lu baik, terima kasih. Bro Herdi mohon dihormati karena ini adalah sebentar, saya mau terima kasih dulu. Sebentar. Baik, silakan. Terima kasih.
Ya sebentar, jangan dipotong lah. Jangan begitu moderator. Kami terpaksa memotong karena Anda sudah mulai melakukan penghinaan. Jadi saya terpaksa harus memotong. Kamu suruh kami closing statement. Ini kenapa sih? Closing statementnya bukan seperti ini. Ini kesempatan Anda untuk closing statement. Kamu nanya, makanya dibukain dan tidak menyerang. Kan? Iya, makanya kami mohon tadi kami terpaksa menginterupsi karena Anda harus memberikan data dan mohon tidak framing. Iya, bukan data. Udah, ini saya mau Daniel. Baik, silakan. Kamu tenang, Daniel. Tenang dulu. Silakan. Oke. Sesungguhnya siapa yang ngomong tadi? Dengar baik-baik, mata di papan tulis. Sesungguhnya Allah telah menetapkan pada setiap anak cucu Adam, Anda keturunan Adam. Oke, kalau Anda keturunan Adam, Anda berlaku ketetapan ini. Baginya, ya, sesungguhnya Allah menetapkan pada setiap anak cucu Adam baginya perbuatan zina, dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Baca. Nih nomornya 5774. Nanti buka sendiri di rumah, belajar sendiri di rumah. Saya tidak mengada-ngada. Bukan ngada-ngada, Anda ini menerjemah sendiri itu. Siapa yang mana ada Tuhan menyuruh memperbolehkan zina? Astagfirullah. Udah dijelaskan itu tadi, kamu itu salah kok Herdi. Iya. Jangan perintahnya mana Herdi, perintahnya aja. Mana perintahnya di situ? Mana perintah hadisnya menyuruh tulis zina? Hati-hati loh. Sekali lagi saya katakan sama kamu, hati-hati. Saya tahu Anda hanya bisa ngancam, kenapa? Bukan bisa mengancam, memang ya kelima Anda itu mana ada hadis yang mengatakan boleh berzina? Coba muncul ke mana? Nah, saya tanya, Anda tidak melakukan ketetapan Allah, dosa enggak? Kami ini perbuatan zina itu salah satu perbuatan dosa paling besar itu. Biar kamu tahu itu. Melakukan ketetapan Allah. Kamu dengar pelototin ini teks. Ya udah, kalau kamu tidak mau membantu ngomong saya nggak mau berdebat sini. Silahkan saja kamu ini. Yang penting kalimat ini sudah terekam. Lanjut aja, silakan. Mau saya bacakan? Mau rekam lagi, saya bacakan lagi. Tidak perlu saya bacakan. Kamu sosok tahu. Kami tidak mengartikan Al-Quran ini, kami tidak sembarangan. Tolong ini guru-guruku, tolong dihentikan. Sekali lagi saya katakan, tolong dihentikan. Tolong ini dihentikan. Saya tahu Anda berada di Sulawesi Utara, saya tahu. Tolong dihentikan. Bro, jangan kekanak-kanakan lah. Coba kamu tadi tadi kamu framingnya perintah Allah. Mana perintah Allah? Bro, saya tanya. Mana perintah Allah menetapkan dan perintah sama Anda? Saya nanya. Ya iya, ketetapan Allah berlaku enggak atas Anda? Kamu tadi ke Al-Quran itu parah itu tadi, Herdi. Ke Al-Quran. Menetapkan perintah, saya menetapkan melarang, saya menetapkan untuk berangkat, saya menetapkan untuk diam. Di mana itu perintahnya? Allah menetapkan berzina di mana? Allah menetapkan. Anda harus berzina. Mana harus? Ya, aduh. Mana harus? Buka lagi, Heri. Mana tuh harus, Her? Oke, buka lagi ya. Saya buka lagi. Nih. Dengar baik-baik ya. Jangan sosok mengerti kau tentang isi Al-Quran. Kami aja yang terlahir dari kecil Quran nggak berani kami menerjemahkan Quran. Saya bacain. Sesungguhnya Allah telah menetapkan pada setiap anak cucu Adam. Harus nggak ada bagiannya dari perbuatan zina yang pasti terjadi. Nah, harus itu atau bukan? Bagiannya. Bagiannya apa? Jadi gini, tadi itu saya sudah menjelaskan, zina yang dimaksud di sini bukan bersetubuh seperti di Amsal, bukan. Kan udah diurek. Dengar, kan sudah diurai di bawahnya. Zina matanya. Oke. Zina lisannya. Zina. Ini room kalian. Bikin kok jadi kayak begitu, Her? Kan saya udah menjelaskan hadisnya tadi. Zina yang dimaksud di situ apa? Gini. Zina yang dimaksud di situ apa? Anda tidak usah menguraikan. Poinnya di situ zina. Kamu kena di situ. Itu namanya kau menghujat. Artinya kau mau menyalahi daripada apa yang diterangkan di hadis Muslim, riwayat Muslim juga diterangkan di situ telah ditetapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena kedua mata sinanya adalah melihat, kedua telinga sinanya adalah mendengar, lisan sinanya adalah berkata-kata, tangan sinanya adalah menyentuh, kaki sinanya adalah berjalan, hati sinanya adalah keinginan hasrat, dan membenarkan dan mendustakan adalah kemaluan. Yang kita bahaskan zina, bro, bukan uraian zina. Yang dimaksud zina itu zina lisan, zina mata, itu yang ditetapkan. Makanya tadi saya
mengambil perumpamaan di HP kamu itu, pernah nggak kau lihat pahanya wanita? Itu yang zina yang dimaksud oleh Allah. Kamu berkata sesuatu yang tidak benar, itu zina menurut pandangan hadits ini. Bukan zina seperti yang ada di Amsal, bukan. Bro, tapi kamu memelintir seakan-akan Allah itu memerintahkan kami menggauli wanita di luar nikah. Itu yang ingin kamu jual kan? Udah, ini kalian memalukan. Enggak, saya tanya sama kamu, itu yang ingin kau jual kan? Kamu ingin mengatakan bahwa Allah memerintahkan kami menggauli wanita di luar nikah. Itu kan yang Anda ingin jual? Kalian itu memalukan sebagai tuan rumah, tidak bisa bertindak layaknya tuan rumah. Enggak, saya tanya kamu, ini muatan hadis yang kamu bawa. Kamu menginginkan menjajakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan kami berzina, yaitu menggauli wanita di luar nikah. Itu kan yang Anda ingin mau, yang Anda inginkan? Gini. Bro, saya tidak akan masuk ke room kalian lagi ya. Perbaiki dulu. Kalau kamu ilmunya cuma begini, Herdi, nggak apa-apa. Saya katakan sama kamu, Herdi, hanya kalau tidak ada dari Kristen yang cerdas, saya layani kamu. Jawab. Itu intinya. Kalau ada Kristen cerdas, tidak mungkin menghadapi kamu, nggak mungkin. Ilmu kayak begini, kau bawa hadits, ditanya syarat sah nikah di dalam agamamu, kamu nggak bisa nunjukkan apa-apa. Giliran hadits, kau paling hebat. Ditanya mana dalilnya di dalam kitabmu syarat sah nikah, nggak ada. Berarti kalau tidak ada syarat sah nikah, kalian semua adalah zina. Gitu faktanya. Nah sekarang kau bawa hadits, seakan-akan Allah menetapkan kami ini semua untuk berzina. Sementara ayat saya sudah katakan, di dalam Islam berzina itu hukumnya kekal di neraka. Kecuali mereka bertaubat. Kamu ngotot bawa hadits ini. Pada di situ zina mata, zina lisan, zina perbuatan, zina angan-angan. Udah jelas sekalipun. Tapi kamu ngotot. Lalu kita mau berdebat dengan kalian, dengan kamu, dengan ilmu itu. Ilmu ngototmu itu. Ya enggak lah. Cuman karena mereka yang berpendidikan tinggi di Kristen tidak mau turun Zoom menghadapi kami di sini. Paham? Orangnya. Oke, nggak apa-apa. Sudah selesai. Oke, jadi saya berikan tanggapan sedikit. Baik. Jadi sebentar sebelum yang lain. Ini untuk Edi di luar, catat ya. Nama saya Dr. Suryawarman SHMH. Kamu lihat nanti ke depan. Di Indonesia kamu dimanapun kamu Indonesia akan bisa saya kejar. Tolong kalau berdebat itu boleh, tapi jangan menghujat. Kau suruh Allah itu menyuruh kami berzina. Tai kucing sama kau. Ya, sok menafsirkan Al-Quran kau. Kau catat nama aku itu ya. Kalau kau nggak percaya, kau boleh buka Google, kau ketik nama aku Suryawarman. Ini gimana nih moderator nih? Kok ini orang kita baru ngomong habis, ya udah. Bentar, sabar. Kamu ada moderator, kamu nggak mau diam, bajingan kamu. Kamu di. Oke. Suruh diam Mohon izinkan saya berbicara. Baik. Sekali lagi saya terpaksa tadi menginterupsi karena jelas-jelas diksi dan narasi yang dipakai oleh Bro Herdi sudah memelintir ayat dan juga sudah menghujat. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa rule untuk debat kita salah satunya adalah tidak menghujat sesembahan kaum masing-masing. Tapi Anda sudah jelas-jelas menyatakan bahwa Allah menetapkan kami berzina. Bahkan Anda memframing bahwa kami harus menyalahkan Allah kalau sampai kami berzina. Oke? Anda jangan comot ayat untuk kemudian Anda tafsir seenaknya untuk kemudian Anda racunkan ke Muslim. Anda sudah menghujat. Baik, saya terpaksa memberikan kesempatan karena beliau itu, karena semua itu adalah host di sini. Ini adalah rumah kami, tapi Anda tadi memframing kami. Tadi kami bilang Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, di mana sih? Bagi Yesus itu yang bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Habis ini kau dengan saya kita buktikan Yesus itu atau bukan. Dan itu enggak menghujat. Itu mewariskan kalian. Kayak kalian rombeng kalian. Justru kau katakan Yesus itu Tuhan, kau hujat Yesus, ngerti? Sejak kapan Yesus mengajarkan dirinya Tuhan? Menurut Quranmu, bos. Nah, di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Di mana? Menurut Bible di mana? Di mana? Tunjukkan ke saya. Kau Juma yang udah bilang gitu menghujat Juma. Iya, di mana? Kita buktikan
tunjukkan siapa yang menghujat Yesus, kalian atau saya? Tunjukkan di dalam kitab Anda Yesus mengatakan dirinya adalah pencipta langit dan bumi. Di mana? Udahlah, Yesus Tuhan itu menurut Kristen sudah betul, sudah tidak usah diganggu gugat lagi. Ya kan tadi dituduh kita bahwa kita menghujat ketika mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tuhan dalam arti kata apa? Pencipta langit dan bumi. Mana buktinya? Iya, itu versi Kristen, sudah nggak usah digabung-gabungkan dengan versi Muslim. Jangan bilang kita menghujat kalau kita katakan Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus juga bertuhan. Iya, Anda bilang bukan Tuhan. Oke, lanjut. Baik, jadi itu tadi catatan merah kami untuk Anda. Ya, Anda menyatakan bahwa kami tuan rumah harus baik, tapi Anda sebagai tamu Anda juga harus sopan. Di awal sudah saya nyatakan bahwa tidak ada hujatan kepada sesembahan masing-masing. Baik, sekarang masih ada waktu. Anda mau melanjutkan closing statement-nya, silakan. Masih ada 3 menit 34 detik. Tapi saya harap berhenti untuk memframing, untuk memelintir ayat dan menghujat. Silakan, dilanjutkan. 3 menit 34 detik. Oke ya, tadi pertanyaan teman-teman saya itu ada yang belum dijawab. Tetapi nanti silakan ya, mau menjelaskan itu di closing silakan. Saya cuma ingatkan bahwa ya ini contoh ya di dalam, nah ini sini dikatakan di dalam keadaan ini suami tidak boleh rujuk dengan istrinya itu sampai ia kawin dengan laki-laki lain gitu. Nah saya mau tanya ya, ini mungkin closing tetapi bisa diperjelas oleh teman-teman karena tadi belum ada penjelasannya. Ya, nanti tak jawab. Bisa dijelaskan. Artinya begini, Hafsa itu kan gimana tuh? Dia belum menikah dengan laki-laki lain ya, tetapi dia langsung dinikahi, diceraikan, tetapi langsung dinikahi lagi gitu. Harusnya kan dia ketika diceraikan harusnya dia menikah dulu kan dengan yang lain, baru langsung dijawab. Diambil. Oke, itu aja ya. Sabar Ustaz Tahta. Jadi ada waktunya. Ya, waktu masih ada kan? Iya, masih ada. Jadi ada. poin saya, diskusi terarah harusnya seperti itu. Membahas topik zina ya topik zina aja gitu. Karena kalau sudah kemana-mana kan akhirnya begini. Ya, nggak mau karena nggak punya dalil untuk menyerang, akhirnya menyerang topik yang bukan menyerang poin yang bukan menjadi topik diskusi. Ya, saya pikir itu ya. Sayang sekali saya menyesal gitu ya diskusi malam hari ini. Baik, silakan dilanjutkan. Masih ada 1 menit 42 detik. Ya, Bang Herdi, nggak ada ya? Iya. Jadi saya pikir itu aja yang nanti perlu dijelaskan ya. Poin-poin yang tadi saya tanyakan tadi Bro Tata, saya pikir waktu yang tersisa dipakailah untuk kalian menjelaskan. Oke, saya jelaskan. Mau dipakai aku ya? Silakan. Ya. Baik, jadi tolak itu ada 2, ada tolak rojai, ada tolak bain. Kalau tolak rojai itu gak langsung pisah. Misalnya saya tolak rojai ya, maka ada iddah. Iddah itu 4 bulan 10 hari. Maka sebelum mencapai itu, saya boleh kapan saja kembali lagi. Tinggal rojak tuki, kembali udah. Kecuali tolak bain. Saya tolak 3 dengan istri saya misalnya. Maka saya tidak boleh kembali ke istri ini kecuali ada mahalil. Gitu. Jadi yang kamu tunjukkan itu tolak bain itu, bukan rojai. Gitu ya. Oke, silakan. Ya, jadi ini sudah waktu kita kan? Belum Gurunda, nanti masih ada 6 menit. Tapi silakan, tadi diberikan oleh saudara kekristenan. Jadi gini kawan, ketika saya bertanya kepada saudara, syarat sah nikah, Anda tidak mampu kemudian menunjukkan, lalu kemudian Anda mengatakan, ini kan kita sedang membahas tentang persinahan. Anda tadi di depan bicaranya tinggi, katanya berbicara mengenai persinahan. Tapi yang Anda bahas pernikahan Maria dengan Nabi Muhammad SAW. Yang Anda bahas pernikahan Hafsah. Kenapa nggak bahas persinahan? Rasulullah Muhammad SAW bersinah dengan siapa? Kalau memang mau membawa itu data-data itu, emang pernah Rasulullah bersinah dengan Maria? Emang pernah Rasulullah bersinah dengan Hafsah? Mana dalilnya? Anda membahas dari tadi pernikahan kan? Iya kan?
pernikahan Hafsah, pernikahan Rasulullah dengan menantunya katanya. Giliran saya tanya syarat sah pernikahan di dalam agama Anda tidak mampu menunjukkan itu. Gimana ceritanya? Anda katakan, saya harus belajar. Semua kau harus belajar. Malah kau katain kita goblok. Gitu loh kawan. Ya, jadi saya bukannya tidak memahami agama kalian. Bukannya tidak memahami saudara-saudara. Paham kali saya. Makanya saya maju karena ada Herdi. Saya udah tahu Herdi ini kayak mana ceritanya dia dalam membahas hadis. Tidak paham saya. Makanya saya agak keras paham ini, aku bilang. Ya, saya agak keras. Nah, harusnya kalau berbicara mengenai persinahan, yang kita bahas itu adalah Yesus yang diciumi oleh yang bukan istrinya. Itu terbukti. Kalau dia bukan istrinya, berarti jatuh kepada persinahan. Kenapa? Karena Herdi, sina mata aja, sina lisan yang dia bawa hadits tadi, itu dihujatnya kepada Allah. Sementara ini bukan sina mata. Karena yang dimaksud sina mata adalah memandang. Sina lisan adalah berkata. Ini sudah diciumin, Bu. Kakinya diciumin yang bukan muhrimnya. Dikatakan itu adalah apa? Tadi. Itu adalah budaya. Yang dikatakan budaya itu adalah adat istiadat atau kebiasaan yang terjadi secara turun-temurun. Itu baru dikatakan budaya. Disahkan oleh negara. Disahkan oleh orang-orang yang ada di tempat itu. Itu dikatakan budaya. Diminta mana budayanya orang Yahudi menciumi kaki manusia, apa laki-laki yang bukan suaminya? Ada nggak? Nggak ada. Dikatakan budaya. Kalau Anda ingin budaya, lihat di dalam Roma 16 nomor 16. Cium kudus. Nah ini, cium kudus itu kayak mana rupanya? Itu yang perlu Anda pahami. Ya, jadi ketika kita berbicara mengenai persinahan, kami sudah menguraikan zina di dalam ajaran agama Islam dikatakan mereka akan kekal di neraka dengan asap tentang apa azab daripada akibat dari zina. Berarti dia kekal di neraka kecuali mereka bertaubat. Nah, gitu. Lalu kemudian melakukan amalan-amalan kebajikan. Nah, sekarang yang Anda tunjukkan tadi Markus 10. Siapa yang yang dipersatukan oleh Tuhan maka tidak boleh dipisahkan oleh siapapun kecuali oleh maut. Yang kita minta bukan yang dipersatukan, yang kita minta syarat sahnya dipersatukan. Apa orang-orang itu dikatakan dipersatukan Tuhan itu apa? Kenapa? Karena di dalam kitab saudara, dalam kitab bilangan misalnya, wanita yang diperkosa oleh laki-laki yang tidak disukai itu nggak boleh ditinggal. Tapi laki-laki ini harus membayar orang tuanya 50 haskal, ya. Lalu kemudian mereka dikawinkan. Nah, apakah boleh saya mengatakan syarat sah nikah dipersatukan Tuhan di dalam agama Anda adalah memperkosa pihak wanita, setelah wanitanya diperkosa, nggak boleh dipisahkan, selain harus dihadirkan 50 keping uang, baru kemudian dinikahkan. Apakah itu syarat sahnya? Kalau begitu ya begitulah adanya. Atau syarat sahnya seperti yang diterangkan dalam kitab Kejadian. Ada laki-laki tidur, dikasih mabuk sama perempuan dua, adik beradik, baru digauli. Baru kemudian dikatakan suami istri. Apakah begitu? Ini yang kita minta syarat sah nikahnya itu kayak mana? Atau jangan-jangan ketika suami meninggalkan rumah, kita aja laki-laki datang ke rumah untuk kita bergaul memadu asmara sampai subuh karena suami dalam perjalanan. Apakah begitu syarat sah nikahnya? Ini yang kita minta. Kalau yang dikatakan dipersatukan berarti mereka sudah melalui tangga-tangga syarat, tangga-tangga rukun. Karena rukunnya terpenuhi, syaratnya dipenuhi, maka mereka dipersatukan. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali maut. Itu baru benar. Makanya kita minta, mana syarat sahnya? Anda hanya mengatakan pacaran. Pacaran katanya syarat sahnya. Oke, saya kira begitu dari saya. Makasih. Baik, silahkan dilanjutkan. Untuk closing statement-nya, langsung saja nih melanjut. Silakan, Ustaz Tahta, Bro Slayer. Udah kores itu kemana? Tidur. Silakan Dinda Tahta, tambahkan sedikit, habis itu tutup. Iya, jadi kalau sebenarnya ya, tema-tema tentang zina, Guru Ndajuma, udah jelas
tiba-tiba pada akhirnya Allah memerintahkan berzina. Padahal dari awal kita menyampaikan jangankan berzina, wala taqrabuz zina aja dilarang. Terus lagi ini yang dipelintir tadi. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Padahal jelas-jelas nyata di sini. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh, tidak berzina. Barang siapa yang melakukan zina, membunuh dan menyekutukan, maka akan dihukum yang berat. Malah dipelintir ayat ini malah harus berzina katanya. Ini kan luar biasa pelintiran ini. Ayat yang begitu jelas dipelintir 100 derajat coba. Jadi apa? Tapi aku gini, kita umat Islam itu ya, maaf apalagi ada gurunda. Mohon maaf. Hah? Oh habis. Ustaz Tata, waktu habis, tapi saya berikan saya tidak apa, saya berikan kesempatan, saya bertanggung jawab, saya berikan kesempatan kepada Ustaz Tata untuk meluruskan. Silakan Ustaz. Iya. Jadi kalau tadi itu misalnya hadis itu ya, ibaratkan gini, memang semua itu ketetapan Allah. Baik ada pembunuhan, berzina, tapi Allah mengatakan barang siapa yang berzina, jangankan berzina, mendekati aja udah dosa. Gitu loh. Walaupun ada, Allah itu menciptakan dosa itu untuk apa? Untuk menguji manusia. Apakah dia nanti ke surga, apakah neraka? Tergantung kita, kata Allah. Jangan kamu berzina, jangankan berzina. Dekat aja, udah dosa gitu. Nah sehingga semua yang kejadian itu, bukan berarti Allah memerintahkan, enggak sama dengan gini. Apa? Telasonika apa itu kalau di Bible itu ya. Allah mendatangkan kesesatan. Apakah berarti kita disuruh sesat dalam Bible itu? Kan enggak gitu kan. Jadi padahal udah jelas kita Bang Juma juga Gurunda Juma dari awal. Jangankan berzina oleh Allah itu. Mendekati lo dosa udah. Gitu ya. Udah dari awal gitu. Sehingga bahkan saya dari awal ya, setiap mereka tuh bertanya, pasti pelintir-pelintir tuh. Makanya seneng saya. Bukan senang karena dipelintir. Mereka itu jangankan ke kitabnya kitabnya sendiri aja gak paham. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Silakan, Mbak Lon. Baik. Terima kasih Ustadz Tahta dan Gurunda Zuma. Baik, saya menerima walaupun pihak Kristen mengatakan saya tidak adil. Tetapi di sini sebagai moderator saya memiliki kewajiban untuk meminta kepada pihak narasumber dari Muslim untuk meluruskan pelintiran dan fitnahan dari pihak kekristenan. Jadi silahkan Anda katakan saya tidak adil, tidak apa-apa, tetapi di hadapan Allah saya sudah melaksanakan apa yang mampu saya laksanakan. Baik, demikianlah Iwan Villa, closing statement dari kedua pihak narasumber. Sebelum sampai kita kepada closing statement di akhir acara nanti, untuk keseluruhan acara, kita masih ada satu kesempatan lagi, yaitu satu sesi partisipan bertanya. Di sini kami mohon kepada partisipan yang berminat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua narasumber, silahkan raise hand. Udah nggak ada, Bu. Kristennya udah nggak ada. Baik, dan kami sampaikan juga kepada Iwan Villa semua di live chat, dimanapun di seluruh menara siar, pihak kekristenan sudah keluar. Sebenarnya kita tahu dari tadi di sesi battle, di 15 menit yang terakhir, mereka sudah hampir keluar. Mereka sudah menyatakan mau keluar dari room Zoom ini. Padahal saat itu adalah kewajiban mereka untuk menjawab atas pertanyaan yang disampaikan oleh pihak Muslim. Oke, memang kita di sini sudah tahu bagaimana dan apa yang sudah mereka lakukan. Sangat disayangkan. Kalau begitu, tapi tetap masih ada Bang Yans, ada Iwan Villa, ada dua orang yang sudah mengajukan yang berminat resen. Baik, kita beri kesempatan yang pertama kepada Bang Mahadewa. Bang Mahadewa, silakan speak up, Bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya sih mau bertanya kepada pihak sebelah, tetapi karena memang tidak ada, kita juga bingung gitu kan. Membahas perjinahan, membahas pernikahan gitu. Lagi-lagi dia mempelintirkan hadis-hadis Cina. Tadi yang Pak Ustadz Tahta katakan itu benar. Jangankan kita berzina, mendekati zina aja Islam itu dilarang. Bayangkan, mendekati itu. Kita melihat boneka telanjang aja kita mandi junub. Bayangin itu. Gimana nggak keras itu Islam. Nah kita Dewa di sini mau bertanya kepada Bang Tata atau nggak Bang Juma atau nggak Bang Kores ya. Tadi kan kita berbicara mengenai soal persyaratan sahnya menikah. Lebih baik dijelaskan syarat-syarat sahnya pernikahan itu seperti apa gitu kan di dalam Islam. Ini untuk pelajaran aja Bang, bagi mereka yang tidak tahu gitu kan.
Kalau Dewa, alhamdulillah Dewa sih sudah tahu, tetapi partisipan di sini yang tidak tahu untuk diberitahu gitu kan, syarat pernikahannya itu apa. Sementara pihak sebelah tidak ada, adanya itu proses langsung menjadi suami istri, tetapi syaratnya itu tidak ada. Silakan. Ya, saya ngambil dari surat falamma qada zaidun minha wa tara. Jadi di situ syarat pernikahan itu 1 biwaliyin wa mahrin wa aqdin wa syuhudin minal bashar. Jadi mempelai 2 laki-laki perempuan, wali saksi ijab kabul. Udah 5. 1 laki-laki 2 perempuan berarti mempelai 2. Saksi wali 4 udah. Lalu ijab dan kabul sah gitu ya. Oke. Ustaz Tata, mungkin Ustaz Tata tambahkan kalau seandainya orang tua kandungnya nggak ada, ditambahkan aja Ustaz. Kenapa? Kalau orang tua kandung bapak misalnya. Urutan itu tuh bapak, kakek, nanti saudara dari ayah, ya, yang terus saudara, itu ada urutannya wali itu. Bahkan kalau tidak ada sama sekali, maka hakim. Contohnya ada orang yang lahir tanpa ayah, maka itu langsung ke hakim. Karena hakim itu wali bagi orang yang tidak punya wali. Tapi kalau selagi ada bapak, maka bapak. Kalau tidak ada, kakek. Kalau gagal nanti paman dari bapak. Atau nanti saudara gitu. Gampang. Nggak ada ayat maksudnya kayak Yesus gitu. Apanya? Tadi kan ya kalau Yesus itu menikah tanpa harus pakai wali itu, wali hakim itu Yesus itu. Karena Ibnu Maryam. Makanya dalam Islam orang yang tidak punya ayah, contohnya di luar nikah, maka nasabnya ke ibunya, gitu ya. Kalau ke ibunya berarti walinya siapa? Ya hakim. Nah, makanya Yesus itu Ibnu Maryam. Gitu ya. Kok lari ke Yesus? Makasih banyak Bang Dewa Tata. mungkin. Tapi tadi kurang satu, Mbak Lona ya, kurang satu menjelaskan mengenai syarat pernikahan sah itu kan, yang pertama itu kan akhil balik gitu. Akhil balik di sini artinya sudah sampai, akalnya sudah sampai, sudah bisa membedakan mana benar, mana salah, mana kanan, mana kiri, mana janda, mana perawan. Nah inilah yang namakan akhil balik gitu. Tetapi di dalam peraturan negara kita itu tidak bisa yang namanya mengikuti aturan Islam. Nah pertanyaan Dewa, kalau misalkan toh kita tidak mengikuti aturan negara, kita sah atau tidak berdasarkan ajaran agama Islam gitu. Misalkan perempuannya udah akhir balik itu kan tanda-tanda menstruasi gitu kan. Di umat sebelah pun ada, ternyata ada juga mens, tapi mencret itu bukan menstruasi. Silakan Bang, apa boleh tidak itu? Kalau kita pakai secara saya sah, karena dalam Islam itu nikah, kata dalam Al-Quran, nikahkanlah kalau kamu punya anak. Maksudnya kalau sudah mampu pantas, ternyata ulama menafsirkan di situ balik. Balik itu ya kalau laki-laki ihtilam, ya minimal 13, itu batasan. Mau kita menikah umur 30, 40 terserah. Tapi batasan paling sedikit itu balik. Gitu. Sehingga kita itu kalau cuma pakai sah, ya sah. Tapi risikonya pemerintah tanggung sendiri. Yang penting tidak zina gitu. Kalau ditanya seperti itu. Udah. Baik. Oke. Bang Dewa, apakah sudah cukup untuk diskusinya? Alhamdulillah sudah cukup. Mudah-mudahan ikhwan fillah yang ada di sini semua paham ya. Dan makna dari akhil balik itu artinya itu sudah sampai ya. Bukan dalam arti kata orang dewasa gitu kan. Bahkan orang dewasa saja tidak diperbolehkan untuk menikah kalau dia itu tidak berakal. Tidak berakal. Artinya orang gila. Itu tidak boleh, orang gila. Ya mungkin makasih banyak Bang Data penjelasan. Baik, syukron kasiron. Terima kasih Bang Dewa. Minta saya waktu agak 1 menit nanti, boleh ya? Boleh okay. Bang Sondi. Sekarang kah atau? Ya sekarang aja 1 menit. Ya kita kesal aja gitu ya. Makasih Ante. Mempleset-plesetkan Al-Quran, menerjemahkan itu ya Allah. Ini luar biasa banget gitu loh. Menyuruh Allah mengizinkan kita berzina. Ya Allah, lo ingat enggak? Muslimin kami aja diwajibkan berhijab. Kalau punya pikiran yang sehat, apa maknanya itu?
perempuan muslim itu berwajibkan berhijab supaya tidak nampak aurat. Kalau memang Allah menyuruhkan berzina, ngapain disuruh berhijab? Telanjang bulat aja di sono. Yang kedua, bersentuhan saja kita ini kalau bukan muhrim itu nggak diperbolehkan. Enak aja dia ngomong, Allah menyuruh berzina. Ini kayak gini nih ya Allah. Makanya jangan sok-sok menerjemahkan. Betul ya, si anak satu yang ini nih memang suka kali lah Al-Quran tuh dipleset-diplesetkan. Sementara saya aja yang dari kecil aja terlahir dari Islam nggak berani menerjemahkan Al-Quran itu, nggak berani kita, ya kan? Karena ada syarat-syarat untuk diperbolehkan siapa saja boleh menafsirkan Al-Quran. Ini, ya Allah, jadi ini tolong kita luruskan ya bagi para penonton, jangan terbawa dengan omongan orang yang nggak berbuat seperti itu. Kita bermain logika saja. Dia ngomong bermain logika apaan? Ya, artinya apa? Dia imannya aja dulu, akal pikiran nanti. Itu yang lu anut sama ini, bro. Kalau lu berpikir ini di sini Allah berzina, ngapain? Perempuan-perempuan mulia kami disuruh berhijab menutup aurat. Di situ aja lah diartikan sendiri. Mungkin gitu, Lona. Ya, artinya saya masih kurang ini juga. Makasih, Lona Onti. Salam. Baik, syukran kesiran Akhi Sondi. Baik, sekarang kesempatan kami berikan kepada Akhi yang sudah raise hand. Di sini ada Akhi Zero. Silakan Om Nik, Akhi Zero. Dan silakan menyampaikan pendapat atau mungkin pertanyaannya kepada narasumber yang masih ada di Zoom kami. Silakan. Oke, Akhi Zero. Akhi Zero tidak jadi bertanya? Baik, sepertinya beliau tidak jadi mengajukan pertanyaan atau mungkin pendapat. Iwan Villa, sebelum saya menutup debat kita malam ini, saya masih mempersilahkan kepada Iwan Villa yang mungkin mau mengeluarkan pendapatnya atau pertanyaannya atau apapun yang oke, Akhi Zero raise hand lagi. Silakan Akhi, silakan menyampaikan pendapatnya atau mungkin pertanyaannya. Oke, silakan Akhi. Tidak jadi. Lanjut aja Mbak Joseph. Mbak Lona itu tuh main-main aja dia kayaknya. Lanjut. Oh, baik. Oke, kalau begitu. Oke, silakan. Kita beri kesempatan kepada Bang Nazir dari Nazir Media Channel untuk menyampaikan pendapat atau mungkin pertanyaan. Silakan. Oke, baik. Terima kasih waktu yang diberikan buat saya. Saya dari Nazir Media Channel. Saya menilai ya, Herdi ini tidak mengerti, tidak memahami konteks dari hadis tadi. Akhirnya jatuhnya pada fitnaan, hujatan kepada Allah. Tapi kalau kita diam aja nggak boleh, harus ada tindak lanjuti. Ini harus ditindaklanjuti supaya ada efek jerahnya. Bagaimana menurut Pak Sondi? Apakah saya keliru, salah? Langsung di Sangat setuju Bang Nazir. Ya, sangat setuju. Ini anaknya bukan sekali dua kali lagi. Kita barang bukti tidak ada kok. Ini sudah sering-sering. Udah sering banget ya. Udah sering banget ya. Gitu Bang Nazir. Lanjut Bang. Iya. Kalau kita tidak menindaklanjuti, kita nggak punya harga diri. Kita umat Islam tidak punya harga diri. Maaf, walaupun saya baru 18 tahun Islam ya. Tapi saya membela mati. Allah dan Rasulku saya membela. Untung gak di dekat-dekat sini. Kalau nggak saya kejar dia. Mungkin hanya itu saja dari saya. Karena ini kesel saya harus keluarkan. Terima kasih Ukti. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Akhi Nazir. Oke, Iwan Villa. Baik, saya rasa sudah sampailah kita di akhir acara, serangkaian acara debat kita malam ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah kedua pihak narasumber selama lebih dari 2 jam telah membuktikan dan mempertahankan tesis dan antitesis masing-masing terkait zina dalam perspektif
Islam dan Kristen, halal ataukah haram. Dan malam ini kami mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam debat spektakuler kita 3-on-3 yang mempertemukan Gurunda Zuma, Ustadz Tahta, juga Akhi Triun Slayer dari Muslim dan dari Kristen, ada Bro Daniel, Bro Tom, dan Bro Malikil Amalak atau Bro Herdi tadi ada sedikit mungkin ketidaknyamanan untuk berbagai pihak, terutama dengan hadirnya hujatan dan pelintiran dari Bro Herdi terkait Allah menyuruh kita berzina. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya Allah, saksikanlah bahwa kami di Zoom ini, di Zoom M3, Mujahid, Mujadid, dan Mujtahid sudah mengabarkan kebenaran Al-Quran, kebenaran ajaranmu. Kami sudah membela engkau, membela Rasulmu, dan membela Al-Quran dan Islam. Ya Rabb, kami mohon ampun. Baik, tak perlu berlama-lama, saya sebagai moderator malam ini mewakili seluruh admin Zoom M3 yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua belah pihak narasumber, Muslim dan Kristen, yang saat ini sangat disayangkan pihak narasumber Kristen sudah meninggalkan Zoom sebelum waktunya. Juga kami berikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf kepada para hadirin yang hadir di Zoom M3, juga kepada seluruh pihak, seluruh Ikhwan Filah semuanya yang ada di seluruh menara siar yang sudah menyiarkan debat spektakuler kita malam ini. Saya mohon izin membacakannya. Debat kita disiarkan secara langsung di Zulkifli M. Abbas Official, Tahta Channel, Triun Slayer Comment Center, M3 Official, Salam Akal Sehat Sugi Kristologi, Pengamat Debat Lintas Agama, Yans M3 Channel, Amanah Sang Hamba, Dialog Channel 9, Ikhlas Dunia Akhirat, Josel Official, Pejuang Tauhid TV, Debat Panas, Dosen Debat Lintas Agama, OSI Channel, Menara Siar Debat, MDM, dan Nazir Media Channel. Terima kasih kepada seluruh Ikhwan Filah yang sudah setia menyimak debat kita dari awal sampai akhir di seluruh menara siar. Atas like, subscribe, komen, dan share-nya. Mari kita terus mendukung seluruh menara siar dalam menciarkan Islam di dunia debat lintas agama ini. Di akhir acara, sebelum saya mengakhiri acara, sekali lagi semoga apa yang sudah kita simak malam ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu dan iman bagi kita semua. Allah menyaksikan. Saya mohon izin membacakan sekali lagi salah satu ayat di dalam Al-Quran, Quran Surat Ali Imran ayat 102 yang menjadi ayat favorit saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Saya akhiri debat kita malam ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala khilaf dan salah kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala pujian untukmu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau, dan aku meminta ampunan dan bertaubat padamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.